Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk. Ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Dia pura-pura mati, ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun dan sudah dipersiapkan 2 lubang. Sejarah kelam pembantaian keji yang dilakukan PKI terjadi di sejumlah daerah, salah satunya di kota Solo, Jawa Tengah. Di kota Bengawan ada sebuah lokasi yang menjadi saksi bisu peristiwa berdarah itu pada tahun 1965, yakni di kawasan Kedung Kopi. Lokasinya ada di bibir Bengawan Solo, di Kelurahan Pucang Sawit Jebres. Sedikitnya ada 23 korban yang dihabisi oleh PKI dengan keji, tepatnya di malam tanggal 22 Oktober 1965. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh seorang saksi kekejaman PKI, yakni Usman Amiruddin. Aktivis itu masih ingat betul bagaimana mencekamnya kota Solo pada bulan Oktober kala itu. Perkenalkan, nama saya Usman Amiruddin. Saya lahir di Bandung tahun 39, tepatnya tanggal 30 Juni di Bandung. Cuman sejak balita saya sudah di Solo, dibesarkan di Solo. Nah, mulai tahun 64 saya mendapat undangan dari Pemuda Muhammadiyah Surakarta. Kemudian saya minta pertimbangan teman-teman pada waktu itu, direspon. Nah, akhirnya saya mendatangi undangan itu. Dan setelah selesai dari pertemuan itu, saya sampaikan kepada teman-teman, ternyata malah teman-teman mendukung semuanya. Pada waktu itu tinggal saya di daerah Keprabon, dan alhamdulillah pada waktu itu hampir semua pemuda di Keprabon, termasuk pemudinya, itu aktif di organisasi pemuda dan Nasihatul Aisyah. Pada tahun 65 ada penataran yang diadakan oleh Pemuda Muhammadiyah di daerah Banyuagung. Waktu itu saya turut di penataran itu. Cuman belum sampai selesai, baru beberapa hari ada berita munculnya Dewan Revolusi. Kami juga tanda tanya, apa ini Dewan Revolusi? Ya. Akhirnya oleh panitia penataran itu dibubarkan, yang sesungguhnya masih beberapa hari lagi, dan kami pulang ke masing-masing tempat. Esok harinya baru tahu bahwa di Jakarta ada kejadian G30 SPKI, kemudian mereka memproklamirkan adanya Dewan Revolusi. Waktu itu di Solo itu wali kotanya Utomo Ramlan, dia dari PKI dan mendukung adanya Dewan Revolusi. Sejak malam itu sampai tanggal 22 Oktober 65, keadaan di Solo sangat mencekam sekali. Setiap malam kami diteror oleh pemuda rakyat, sehingga kami tidak berani tidur di rumah. Kami tidur di musola, di masjid, di pos-pos keamanan. Suasana sudah seperti perang. Setiap malam kami tidak tidur, kami konsinyir, dan mereka juga keliling, bawa rantai, bawa pentung dan sebagainya, mengintimidasi kami. Bahkan kami dihardik untuk pulang karena masalah ini, katanya ini masalah internal Angkatan Darat, tidak usah turut campur masyarakat, silakan pulang ke rumahnya masing-masing. Kami tetap bertahan, tidak mau tidur di rumah kami, tetap tidurnya di pos-pos maupun di musola dan sebagainya. Puncaknya yakni pada Jumat 22 Oktober 1965. Pada sore hari sejumlah pemuda melakukan aksi demonstrasi di pusat kota, yakni di kawasan Nonongan. Selain aksi, pemuda juga membakar rumah dan toko-toko milik PKI ataupun yang pro PKI. Nah, pada tanggal 22 Oktober tahun 65, ini masyarakat Solo sudah merasa terintimidasi, akhirnya minta bantuan ke pusat supaya Solo ini dibebaskan daripada kekuatan PKI. Tanggal 22 Oktober 65, harinya hari Jumat,
dikirim RPKAD dari Magelang masuk kota Solo, dan kami dari golongan nasionalis dan agama bersama-sama menyambut kedatangan RPKAD tersebut. Pada waktu itu saya tugasnya itu di daerah Nonongan, kemudian yang masing-masing juga diberi tugas di daerah masing-masing. Saya mimpin dengan teman-teman daerah Nonongan untuk merusak tempat-tempat PKI. Pada waktu itu di situ ada kantornya, itu kantornya Bapergi yang sekarang dipakai sebagai toko batik di Nonongan. Peristiwa berdarah di Solo itu disebutkan Usman Amiruddin dimulai ketika oknum aparat datang meminta kelompok massa untuk pergi ke Balai Kota Solo. Tanpa berpikir panjang, sekelompok pemuda yang melakukan aksi di sore hari itu mengikuti petunjuk dari aparat tersebut dan berbondong-bondong pergi ke arah Balai Kota. Namun sesampainya di Geladak, tepatnya di depan gereja, dari arah timur ada tembakan membabi buta mengarah pada kelompok yang diikutinya. Sontak, para peserta aksi lari kocar-kacir berusaha menyelamatkan diri. Yang ada di barisan depan pun tidak sempat mengelak dari tembusan peluru tajam yang mengarah padanya. Akhirnya menjelang maghrib, ada oknum dari TNI Angkatan Darat, oknum dari Polau dan dari CPM mendatangi kami teman-teman, termasuk saya, dengan mengatakan, "Dek, bubaran ya, langsung ke Balai Kota." Nah, pada waktu itu kami tidak tahu, kami lebih patuh kepada aparat keamanan. Padahal dari komandan kami mengatakan sebelum maghrib harus kembali ke posnya masing-masing, di mana waktu itu kami harus kembali ke Balai Muhammadiyah. Tetapi karena ada perintah seperti itu, kami patuh. Ternyata ini jebakan. Sampai di Geladak, ya, saya juga di sana. Ternyata ada tembakan peluru dari sebelah timur, dari benteng Vastenburg itu. Dua peluru bertaburan itu. Saya sama teman saya dari Gerakan Pemuda Marhenis bersembunyi pada waktu itu di Percetakan Populer yang sekarang dipakai kantor BCA itu. Saya sembunyi di situ sampai hampir isya. Kami melihat peluru berhambur-hamburan, dan Slamet Riyadi itu sudah penuh seperti seperti kebakaran itu. Barulah setelah dia memastikan kondisi aman, Usman kembali ke rumahnya di Kusumoyudan ke Prabon. Namun ketika pulang, Usman terkejut karena mendapati anggota keluarganya, yakni sepupunya, ternyata hilang, ikut menjadi korban yang disekap PKI. Sepupu Usman yang bernama Salim atau dipanggil Iim, rupanya sempat mengikuti Usman unjuk rasa di Balai Kota Solo tanpa sepengetahuan dirinya. Bocah berusia 13 tahun itu tak diketahui keberadaannya hingga akhirnya pada 23 Oktober pagi didapati bahwa Iim tewas dibunuh PKI secara keji di kebun kopi. Kemudian jam sekitar menjelang isya, kami lihat sudah kondisinya aman. Saya pulang ke rumah kami, waktu itu saya tinggalnya di Keprabon, depan Kusumoyudan. Ibu saya memberitahu, "Us, tadi si Iim, Salim panggilannya Iim, ngikuti kamu demo, terus ngikuti saja. Lah sekarang di mana? Mah," katanya itu. "Sudah pulang, tak suruh nunggu kamu, nggak mau katanya pulang sendiri." Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Jadi waktu itu yang meninggal di Geladak ditembak oleh militer itu, oknum militer itu ada 4 orang mati. Kemudian yang luka-luka itu kira-kira ada 14 orang. Terungkapnya tragedi kebun kopi yakni kekejaman PKI di Solo bermula dari pengakuan Sutiman Dempo, warga yang ikut diculik oleh PKI. Sutiman Dempo awalnya ikut diculik oleh PKI dan dibawa ke Kedung Kopi bersama belasan orang lainnya. Di Kedung Kopi yang merupakan pulau kecil di aliran Sungai Bengawan Solo itu, Sutiman Dempo dan korban lainnya disiksa dan dibunuh oleh PKI. Sutiman mengaku para tawanan diminta saling bertarung, dibunuh dengan bambu runcing, hingga dibunuh menggunakan batu besar. Karena itu,
Sutiman berpura-pura mati hingga akhirnya membuatnya lolos dari peristiwa mengerikan itu. Ketika para PKI telah pergi dari Kedung Kopi pada subuh hari, Sutiman segera pergi mencari bantuan. Sutiman kemudian membeberkan lokasi pembantaian tersebut hingga ditemukan oleh RPKAD. Yang masih hidup, yaitu namanya Sutiman Dembo, itu kan pamong di Pucang Sawit sana, pamong Kelurah itu. Dia pura-pura mati, ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Nah, menjelang subuh sudah sepi, dia melarikan diri ke Balai Muhammadiyah, memberitahu bahwa di Kedung Kopi terjadi pembantaian. Itu lebih meyakinkan kami bahwa ternyata ada korban yang dilakukan oleh para PKI. Ternyata di sana bergelimpangan mayat. Ada kira-kira 19 orang yang dibunuh, ditembak itu 4 orang, jadi jumlah seluruhnya itu kira-kira ada 23. Nah, salah satunya adalah keluarga kami yang ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Itu masih usia sekitar 13 tahun waktu itu. Nah, sejak itu malam harinya kami gantian operasi untuk menangkap tokoh-tokoh PKI di daerahnya masing-masing dengan dibantu oleh aparat keamanan. Sejak hari itu Solo kami kuasai, sudah bukan dikuasai oleh PKI. Pada 24 Oktober setelah pembantaian para korban di Kedung Kopi, operasi pembersihan anggota PKI dilakukan di seluruh penjuru kota Solo. Diakui Usman, operasi pembersihan PKI memang tak semata hanya menangkap orang-orang PKI, melainkan ada juga yang dibunuh oleh warga setempat. Pembunuhan terhadap orang-orang PKI disebutkan Usman merupakan bentuk balas dendam masyarakat yang telah geram dengan aksi-aksi PKI sebelumnya, termasuk aksi keji PKI di Madiun pada 1948 yang menewaskan ratusan orang. Peristiwa lain yang juga memicu amarah masyarakat yakni aksi pembantaian PKI kepada sejumlah anggota GP Ansor di Banyuwangi pada 18 Oktober 1965. Langsung esok harinya itu kami mengadakan pembersihan di daerahnya masing-masing, seperti saya di Keprabon. Nah, saya kan sudah tahu tokoh-tokoh PKI di Keprabon itu. Jauh sebelumnya sudah tahu. Sebelum meletus G30S kami sudah tahu. Sehingga mudah malam hari beberapa teman didampingi aparat keamanan, kami ngambil, kami serahkan, kami ngambil, kami serahkan. Kalau tidak salah itu terjadinya ada yang di Bengawan Solo, kemudian kalau Klaten itu di sungai apa itu ya, ada memang dibunuh betul. Itu kami tidak mengelak. Itu melakukan pembalasan. Dan pembalasan kami ini sesungguhnya tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, tahun 48 terutama. Ya, kami belum bisa membalas 48 yang di Madiun itu. Itu berapa ratus tokoh-tokoh Islam yang dibunuh oleh PKI. Kami belum sempat membalas. Karena pada waktu itu datang pasukan dari Siliwangi yang menumpas mereka itu. Nah, ini ada kesempatan mereka dulu yang memulai membunuh, ya sudah gantian sekarang. Di Jawa Timur itu mungkin lebih sadis lagi. Ada apa itu teman-teman dari Ansor itu. Karena pada waktu itu teman-teman dari Ansor itu banyak yang ke Solo, ke rumah saya, dan dia cerita membunuh itu, dia cerita karena balas dendam tadi. 18 Oktober itu di Banyuwangi terjadi pembunuhan. Itu kalau tidak salah 60 dari Ansor. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun. Dan sudah dipersiapkan 2 lubang. Yang bisa melarikan diri kalau salah 1 atau 2 orang itu. Yang lainnya diseret, dimasukkan ke lubang itu. Bayangkan coba. Jadi tanggal 1 tanggal 30 September mereka gerak, kemudian September, Oktober mereka sudah mengadakan gerakan lagi. Di Solo kan tanggal 22 Oktober, itu tanggal 18 Oktober di Banyuwangi terjadi. Jadi mereka itu yang mendahului sesungguhnya.
Kalau tanggal 22 Oktober mereka tidak membunuh kami, mungkin kami juga tidak akan melakukan hal yang sama. Kini, untuk mengenang peristiwa berdarah aksi kekejaman PKI di Solo, dibangunlah Monumen Perisai Pancasila. Monumen itu didirikan di lokasi tempat pembantaian terjadi, yakni di Gedung Kopi. Lokasi yang telah menjadi cagar budaya sejak November 2012 itu menjadi penanda sekaligus pengingat bagaimana sadisnya gerakan PKI di Indonesia, khususnya di Solo, pada 22 Oktober 1965. Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Dia pura-pura mati, ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun dan sudah dipersiapkan 2 lubang. Sejarah kelam pembantaian keji yang dilakukan PKI terjadi di sejumlah daerah, salah satunya di kota Solo, Jawa Tengah. Di kota Bengawan ada sebuah lokasi yang menjadi saksi bisu peristiwa berdarah itu pada tahun 1965, yakni di kawasan Gedung Kopi. Lokasinya ada di bibir Bengawan Solo, di Kelurahan Pucang Sawit Jebres. Sedikitnya ada 23 korban yang dihabisi oleh PKI dengan keji, tepatnya di malam tanggal 22 Oktober 1965. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh seorang saksi kekejaman PKI, yakni Usman Amiruddin. Aktivis itu masih ingat betul bagaimana mencekamnya kota Solo pada bulan Oktober kala itu. Perkenalkan, nama saya Usman Amiruddin. Saya lahir di Bandung tahun 39. Tepatnya tanggal 30 Juni di Bandung. Cuman sejak balita saya sudah di Solo, dibesarkan di Solo. Nah, mulai tahun 64 saya mendapat undangan dari Pemuda Muhammadiyah Surakarta. Kemudian saya minta pertimbangan teman-teman pada waktu itu, direspon. Nah, akhirnya saya mendatangi undangan itu. Dan setelah selesai dari pertemuan itu, saya sampaikan kepada teman-teman, ternyata malah teman-teman mendukung semuanya. Pada waktu itu tinggal saya di daerah Keprabon, dan alhamdulillah pada waktu itu hampir semua pemuda di Keprabon, termasuk pemudinya, itu aktif di organisasi pemuda dan Nasihatul Aisyah. Pada tahun 65 ada penataran yang diadakan oleh Pemuda Muhammadiyah di daerah Banyuagung. Waktu itu saya turut di penataran itu. Cuman belum sampai selesai, baru beberapa hari ada berita munculnya Dewan Revolusi. Kami juga tanda tanya, apa ini Dewan Revolusi? Ya. Akhirnya oleh panitia penataran itu dibubarkan, yang sesungguhnya masih beberapa hari lagi, dan kami pulang ke masing-masing tempat. Esok harinya baru tahu bahwa di Jakarta ada kejadian G30 SPKI, kemudian mereka memproklamirkan adanya Dewan Revolusi. Waktu itu di Solo itu wali kotanya Utomo Ramlan, dia dari PKI dan mendukung adanya Dewan Revolusi. Sejak malam itu sampai tanggal 22 Oktober 65, keadaan di Solo sangat mencekam sekali. Setiap malam kami diteror oleh pemuda rakyat, sehingga kami tidak berani tidur di rumah. Kami tidur di musola, di masjid, di pos-pos keamanan. Suasana sudah seperti perang. Setiap malam kami tidak tidur, kami konsinyir, dan mereka juga keliling, bawa rantai, bawa pentung dan sebagainya, mengintimidasi kami. Bahkan kami dihardik untuk pulang, karena masalah ini katanya ini masalah internal Angkatan Darat, tidak usah turut campur masyarakat, silahkan pulang ke rumahnya masing-masing. Kami tetap bertahan, tidak mau tidur di rumah kami, tetap tidurnya di pos-pos maupun di musola dan sebagainya. Puncaknya yakni pada Jumat 22 Oktober 1965. Pada sore hari sejumlah pemuda melakukan aksi demonstrasi di pusat kota, yakni di kawasan Nonongan. Selain aksi,
pemuda juga membakar rumah dan toko-toko milik PKI ataupun yang pro PKI. Nah, pada tanggal 22 Oktober tahun 65, ini masyarakat Solo sudah merasa terintimidasi, akhirnya minta bantuan ke pusat supaya Solo ini dibebaskan daripada kekuatan PKI. Tanggal 22 Oktober 65, harinya hari Jumat, dikirim RPKAD dari Magelang masuk kota Solo, dan kami dari golongan nasionalis dan agama bersama-sama menyambut kedatangan RPKAD tersebut. Pada waktu itu saya tugasnya itu di daerah Nonongan, kemudian yang masing-masing juga diberi tugas di daerah masing-masing. Saya mimpin dengan teman-teman daerah Nonongan untuk merusak tempat-tempat PKI. Pada waktu itu di situ ada kantornya, itu kantornya Bapergi, yang sekarang dipakai sebagai toko batik di Nonongan. Peristiwa berdarah di Solo itu disebutkan Usman Amiruddin dimulai ketika oknum aparat datang meminta kelompok massa untuk pergi ke Balai Kota Solo. Tanpa berpikir panjang, sekelompok pemuda yang melakukan aksi di sore hari itu mengikuti petunjuk dari aparat tersebut dan berbondong-bondong pergi ke arah Balai Kota. Namun sesampainya di Geladak, tepatnya di depan gereja, dari arah timur ada tembakan membabi buta mengarah pada kelompok yang diikutinya. Sontak, para peserta aksi lari kocar-kacir berusaha menyelamatkan diri. Yang ada di barisan depan pun tidak sempat mengelak dari tembusan peluru tajam yang mengarah padanya. Akhirnya menjelang maghrib, ada oknum dari TNI Angkatan Darat, oknum dari Polau dan dari CPM mendatangi kami teman-teman, termasuk saya, dengan mengatakan, "Dek, bubaran ya, langsung ke Balai Kota." Nah, pada waktu itu kami tidak tahu, kami lebih patuh kepada aparat keamanan. Padahal dari komandan kami mengatakan sebelum maghrib harus kembali ke posnya masing-masing, di mana waktu itu kami harus kembali ke Balai Muhammadiyah. Tetapi karena ada perintah seperti itu, kami patuh. Ternyata ini jebakan. Sampai di Geladak, ya, saya juga di sana. Ternyata ada tembakan peluru dari sebelah timur, dari benteng Vastenburg itu. Peluru bertaburan itu. Saya sama teman saya dari Gerakan Pemuda Marhenis bersembunyi pada waktu itu di Percetakan Populer yang sekarang dipakai kantor BCA itu. Saya sembunyi di situ sampai hampir isya. Kami melihat peluru berhambur-hamburan, dan Slamet Riyadi itu sudah penuh seperti seperti kebakaran itu. Barulah setelah dia memastikan kondisi aman, Usman kembali ke rumahnya di Kusumoyudan ke Prabon. Namun ketika pulang, Usman terkejut karena mendapati anggota keluarganya, yakni sepupunya, ternyata hilang, ikut menjadi korban yang disekap PKI. Sepupu Usman yang bernama Salim atau dipanggil Iim, rupanya sempat mengikuti Usman unjuk rasa di Balai Kota Solo tanpa sepengetahuan dirinya. Bocah berusia 13 tahun itu tak diketahui keberadaannya hingga akhirnya pada 23 Oktober pagi didapati bahwa Iim tewas dibunuh PKI secara keji di kebun kopi. Kemudian jam sekitar menjelang isya, kami lihat sudah kondisinya aman. Saya pulang ke rumah kami, waktu itu saya tinggalnya di Keprabon, depan Kusumoyudan. Ibu saya memberitahu, "Us, tadi si Iim, Salim panggilannya Iim, ngikuti kamu demo, terus ngikuti saya. Nah sekarang di mana, Mah?" katanya itu. "Sudah pulang, tak suruh nunggu kamu, tidak mau katanya pulang sendiri." Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Jadi waktu itu yang meninggal di Geladak ditembak oleh militer itu, oknum militer itu ada 4 orang mati.
Kemudian yang luka-luka itu kira-kira ada 14 orang. Terungkapnya tragedi kebun kopi yakni kekejaman PKI di Solo bermula dari pengakuan Sutiman Dempo, warga yang ikut diculik oleh PKI. Sutiman Dempo awalnya ikut diculik oleh PKI dan dibawa ke Kedung Kopi bersama belasan orang lainnya. Di Kedung Kopi yang merupakan pulau kecil di aliran Sungai Bengawan Solo itu, Sutiman Dempo dan korban lainnya disiksa dan dibunuh oleh PKI. Sutiman mengaku para tawanan diminta saling bertarung, dibunuh dengan bambu runcing, hingga dibunuh menggunakan batu besar. Kala itu, Sutiman berpura-pura mati hingga akhirnya membuatnya lolos dari peristiwa mengerikan itu. Ketika para PKI telah pergi dari Kedung Kopi pada subuh hari, Sutiman segera pergi mencari bantuan. Sutiman kemudian membeberkan lokasi pembantaian tersebut hingga ditemukan oleh RPKAD. Yang masih hidup, yaitu namanya Sutiman Dempo, itu kan pamong di Pucang Sawit sana, pamong kelurah itu. Dia pura-pura mati, ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Nah, menjelang subuh sudah sepi, dia melarikan diri ke Balai Muhammadiyah, memberitahu bahwa di Kedung Kopi terjadi pembantaian. Itu lebih meyakinkan kami bahwa ternyata ada korban yang dilakukan oleh para PKI. Ternyata di sana bergelimpangan mayat. Ada kira-kira 19 orang yang dibunuh, ditembak itu 4 orang, jadi jumlah seluruhnya itu kira-kira ada 23. Nah, salah satunya adalah keluarga kami yang ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Itu masih usia sekitar 13 tahun waktu itu. Nah, sejak itu malam harinya kami gantian operasi untuk menangkap tokoh-tokoh PKI di daerahnya masing-masing dengan dibantu oleh aparat keamanan. Sejak hari itu Solo kami kuasai, sudah bukan dikuasai oleh PKI. Pada 24 Oktober setelah pembantaian para korban di Kedung Kopi, operasi pembersihan anggota PKI dilakukan di seluruh penjuru kota Solo. Diakui Usman, operasi pembersihan PKI memang tak semata hanya menangkap orang-orang PKI, melainkan ada juga yang dibunuh oleh warga setempat. Pembunuhan terhadap orang-orang PKI disebutkan Usman merupakan bentuk balas dendam masyarakat yang telah geram dengan aksi-aksi PKI sebelumnya, termasuk aksi keji PKI di Madiun pada 1948 yang menewaskan ratusan orang. Peristiwa lain yang juga memicu amarah masyarakat yakni aksi pembantaian PKI kepada sejumlah anggota GP Ansor di Banyuwangi pada 18 Oktober 1965. Langsung esok harinya itu kami mengadakan pembersihan di daerahnya masing-masing, seperti saya di Keprabon. Nah, saya kan sudah tahu tokoh-tokoh PKI di Keprabon itu. Jauh sebelumnya sudah tahu. Sebelum meletus G30S kami sudah tahu. Sehingga mudah malam hari beberapa teman didampingi aparat keamanan, kami ngambil, kami serahkan, kami ngambil, kami serahkan. Kalau tidak salah itu terjadinya ada yang di Bengawan Solo, kemudian kalau Klaten itu di sungai apa itu ya, ada memang dibunuh betul. Itu kami tidak mengelak. Itu melakukan pembalasan. Dan pembalasan kami ini sesungguhnya tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, tahun 48 terutama. Ya, kami belum bisa membalas 48 yang di Madiun itu. Itu berapa ratus tokoh-tokoh Islam yang dibunuh oleh PKI. Kami belum sempat membalas. Karena pada waktu itu datang pasukan dari Siliwangi yang menumpas mereka itu. Nah, ini ada kesempatan mereka dulu yang memulai membunuh, ya sudah gantian sekarang. Di Jawa Timur itu mungkin lebih sadis lagi. Ada apa itu teman-teman dari Ansor itu. Ya. Karena pada waktu itu teman-teman dari Ansor itu banyak yang ke Solo, ke rumah saya, dan dia cerita membunuh itu, dia cerita. Karena balas dendam tadi. 18 Oktober itu di Banyuwangi terjadi pembunuhan. Itu kalau tidak salah 60 dari Ansor. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun. Dan sudah dipersiapkan 2 lubang.
Yang bisa melarikan diri kalau salah 1 atau 2 orang itu, yang lainnya diseret dimasukkan ke lubang itu. Bayangkan coba. Jadi tanggal 30 September mereka gerak, kemudian Oktober mereka sudah adakan gerakan lagi. Di Solo kan tanggal 22 Oktober, itu tanggal 18 Oktober di Banyuwangi terjadi. Jadi mereka itu yang mendahului sesungguhnya. Kalau tanggal 22 Oktober mereka tidak membunuh kami, mungkin kami juga tidak akan melakukan hal yang sama. Kini, untuk mengenang peristiwa berdarah aksi kekejaman PKI di Solo, dibangunlah Monumen Perisai Pancasila. Monumen itu didirikan di lokasi tempat pembantaian terjadi, yakni di Gedung Kopi. Lokasi yang telah menjadi cagar budaya sejak November 2012 itu menjadi penanda sekaligus pengingat bagaimana sadisnya gerakan PKI di Indonesia, khususnya di Solo, pada 22 Oktober 1965. Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Dia pura-pura mati, ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun dan sudah dipersiapkan 2 lubang. Sejarah kelam pembantaian keji yang dilakukan PKI terjadi di sejumlah daerah, salah satunya di kota Solo, Jawa Tengah. Di kota Bengawan ada sebuah lokasi yang menjadi saksi bisu peristiwa berdarah itu pada tahun 1965, yakni di kawasan Gedung Kopi. Lokasinya ada di bibir Bengawan Solo, di Kelurahan Pucang Sawit Jebres. Sedikitnya ada 23 korban yang dihabisi oleh PKI dengan keji, tepatnya di malam tanggal 22 Oktober 1965. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh seorang saksi kekejaman PKI, yakni Usman Amiruddin. Aktivis itu masih ingat betul bagaimana mencekamnya kota Solo pada bulan Oktober kala itu. Perkenalkan, nama saya Usman Amiruddin. Saya lahir di Bandung tahun 39. Tepatnya tanggal 30 Juni di Bandung. Cuman sejak balita saya sudah di Solo, dibesarkan di Solo. Nah, mulai tahun 64 saya mendapat undangan dari Pemuda Muhammadiyah Surakarta. Kemudian saya minta pertimbangan teman-teman pada waktu itu, direspon. Nah, akhirnya saya mendatangi undangan itu. Dan setelah selesai dari pertemuan itu, saya sampaikan kepada teman-teman, ternyata malah teman-teman mendukung semuanya. Pada waktu itu tinggal saya di daerah Keprabon, dan alhamdulillah pada waktu itu hampir semua pemuda di Keprabon, termasuk pemudinya, itu aktif di organisasi pemuda dan Nasihatul Aisyah. Pada tahun 65 ada penataran yang diadakan oleh Pemuda Muhammadiyah di daerah Banyuagung. Waktu itu saya turut di penataran itu. Cuman belum sampai selesai, baru beberapa hari ada berita munculnya Dewan Revolusi. Kami juga tanda tanya, apa ini Dewan Revolusi? Ya. Akhirnya oleh panitia penataran itu dibubarkan, yang sesungguhnya masih beberapa hari lagi, dan kami pulang ke masing-masing tempat. Esok harinya baru tahu bahwa di Jakarta ada kejadian G30 SPKI, kemudian mereka memproklamirkan adanya Dewan Revolusi. Waktu itu di Solo itu wali kotanya Utomo Ramlan, dia dari PKI dan mendukung adanya Dewan Revolusi. Sejak malam itu sampai tanggal 22 Oktober 65, keadaan di Solo sangat mencekam sekali. Setiap malam kami diteror oleh pemuda rakyat, sehingga kami tidak berani tidur di rumah. Kami tidur di musola, di masjid, di pos-pos keamanan. Suasana sudah seperti perang. Setiap malam kami tidak tidur, kami konsinyir, dan mereka juga keliling, bawa rantai, bawa pentung dan sebagainya, mengintimidasi kami. Bahkan kami dihardik
untuk pulang karena masalah ini katanya ini masalah internal Angkatan Darat, tidak usah turut campur masyarakat, silahkan pulang ke rumahnya masing-masing. Kami tetap bertahan, tidak mau tidur di rumah kami, tetap tidurnya di pos-pos maupun di musola dan sebagainya. Puncaknya yakni pada Jumat 22 Oktober 1965. Pada sore hari sejumlah pemuda melakukan aksi demonstrasi di pusat kota, yakni di kawasan Nonongan. Selain aksi, pemuda juga membakar rumah dan toko-toko milik PKI ataupun yang pro PKI. Nah, pada tanggal 22 Oktober tahun 65, ini masyarakat Solo sudah merasa terintimidasi, akhirnya minta bantuan ke pusat supaya Solo ini dibebaskan daripada kekuatan PKI. Tanggal 22 Oktober 65, harinya hari Jumat, dikirim RPKAD dari Magelang masuk kota Solo, dan kami dari golongan nasionalis dan agama bersama-sama menyambut kedatangan RPKAD tersebut. Pada waktu itu saya tugasnya itu di daerah Nonongan, kemudian yang masing-masing juga diberi tugas di daerah masing-masing. Saya mimpin dengan teman-teman daerah Nonongan untuk merusak tempat-tempat PKI. Pada waktu itu di situ ada kantornya, itu kantornya Bapergi, yang sekarang dipakai sebagai toko batik di Nonongan. Peristiwa berdarah di Solo itu disebutkan Usman Amiruddin dimulai ketika oknum aparat datang meminta kelompok massa untuk pergi ke Balai Kota Solo. Tanpa berpikir panjang, sekelompok pemuda yang melakukan aksi di sore hari itu mengikuti petunjuk dari aparat tersebut dan berbondong-bondong pergi ke arah Balai Kota. Namun sesampainya di Geladak, tepatnya di depan gereja, dari arah timur ada tembakan membabi buta mengarah pada kelompok yang diikutinya. Sontak, para peserta aksi lari kocar-kacir berusaha menyelamatkan diri. Yang ada di barisan depan pun tidak sempat mengelak dari tembusan peluru tajam yang mengarah padanya. Akhirnya menjelang maghrib, ada oknum dari TNI Angkatan Darat, oknum dari Polau dan dari CPM mendatangi kami teman-teman, termasuk saya, dengan mengatakan, "Dek, bubaran ya, langsung ke Balai Kota." Nah, pada waktu itu kami tidak tahu, kami lebih patuh kepada aparat keamanan. Padahal dari komandan kami mengatakan sebelum maghrib harus kembali ke posnya masing-masing, di mana waktu itu kami harus kembali ke Balai Muhammadiyah. Tetapi karena ada perintah seperti itu, kami patuh. Ternyata ini jebakan. Sampai di Geladak, ya, saya juga di sana. Ternyata ada tembakan peluru dari sebelah timur, dari benteng Vastenburg itu. Wah, peluru bertaburan itu. Saya sama teman saya dari Gerakan Pemuda Marhenis bersembunyi pada waktu itu di Percetakan Populer yang sekarang dipakai kantor BCA itu. Saya sembunyi di situ sampai hampir isya. Kami melihat peluru berhambur-hamburan, dan selama terjadi itu sudah penuh seperti seperti kebakaran itu. Barulah setelah dia memastikan kondisi aman, Usman kembali ke rumahnya di Kusumoyudan, Keprabon. Namun ketika pulang, Usman terkejut karena mendapati anggota keluarganya, yakni sepupunya, ternyata hilang, ikut menjadi korban yang disekap PKI. Sepupu Usman yang bernama Salim atau dipanggil Iim, rupanya sempat mengikuti Usman unjuk rasa di Balai Kota Solo tanpa sepengetahuan dirinya. Bocah berusia 13 tahun itu tak diketahui keberadaannya hingga akhirnya pada 23 Oktober pagi didapati bahwa Iim tewas dibunuh PKI secara keji di kebun kopi. Kemudian jam sekitar menjelang isya, kami lihat sudah kondisinya aman. Saya pulang ke rumah kami waktu itu, saya tinggalnya di Keprabon, depan Kusumoyudan. Ibu saya memberitahu, "Us, tadi si Iim
Salim, panggilannya Iim, ngikuti kamu demo, terus ngikuti saya. Lah sekarang di mana, Mah, katanya itu. Sudah pulang, tak suruh nunggu kamu, tidak mau, katanya pulang sendiri. Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Jadi waktu itu yang meninggal di Geladak ditembak oleh militer itu, oknum militer itu ada 4 orang mati. Kemudian yang luka-luka itu kira-kira ada 14 orang. Terungkapnya tragedi kebun kopi yakni kekejaman PKI di Solo bermula dari pengakuan Sutiman Dempo, warga yang ikut diculik oleh PKI. Sutiman Dempo awalnya ikut diculik oleh PKI dan dibawa ke Kedung Kopi bersama belasan orang lainnya. Di Kedung Kopi yang merupakan pulau kecil di aliran Sungai Bengawan Solo itu, Sutiman Dempo dan korban lainnya disiksa dan dibunuh oleh PKI. Sutiman mengaku para tawanan diminta saling bertarung, dibunuh dengan bambu runcing, hingga dibunuh menggunakan batu besar. Kala itu, Sutiman berpura-pura mati hingga akhirnya membuatnya lolos dari peristiwa mengerikan itu. Ketika para PKI telah pergi dari Kedung Kopi pada subuh hari, Sutiman segera pergi mencari bantuan. Sutiman kemudian membeberkan lokasi pembantaian tersebut hingga ditemukan oleh RPKAD. Yang masih hidup, yaitu namanya Sutiman Dempo, itu kan pamong di Pucang Sawit sana, pamong kelurah itu. Dia pura-pura mati, ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Nah, menjelang subuh sudah sepi, dia melarikan diri ke Balai Muhammadiyah, memberitahu bahwa di Kedung Kopi terjadi pembantaian. Itu lebih meyakinkan kami bahwa ternyata ada korban yang dilakukan oleh para PKI. Ternyata di sana bergelimpangan mayat, ada kira-kira 19 orang yang dibunuh, ditembak itu 4 orang, jadi jumlah seluruhnya itu kira-kira ada 23. Nah, salah satunya adalah keluarga kami yang ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Itu masih usia sekitar 13 tahun waktu itu. Nah, sejak itu malam harinya kami gantian operasi untuk menangkap tokoh-tokoh PKI di daerahnya masing-masing dengan dibantu oleh aparat keamanan. Sejak hari itu Solo kami kuasai, sudah bukan dikuasai oleh PKI. Pada 24 Oktober setelah pembantaian para korban di Kedung Kopi, operasi pembersihan anggota PKI dilakukan di seluruh penjuru kota Solo. Diakui Usman, operasi pembersihan PKI memang tak semata hanya menangkap orang-orang PKI, melainkan ada juga yang dibunuh oleh warga setempat. Pembunuhan terhadap orang-orang PKI disebutkan Usman merupakan bentuk balas dendam masyarakat yang telah geram dengan aksi-aksi PKI sebelumnya, termasuk aksi keji PKI di Madiun pada 1948 yang menewaskan ratusan orang. Peristiwa lain yang juga memicu amarah masyarakat yakni aksi pembantaian PKI kepada sejumlah anggota GP Ansor di Banyuwangi pada 18 Oktober 1965. Langsung esok harinya itu kami mengadakan pembersihan di daerahnya masing-masing, seperti saya di Keprabon. Nah, saya kan sudah tahu tokoh-tokoh PKI di Keprabon itu. Jauh sebelumnya sudah tahu. Sebelum meletus G30S kami sudah tahu. Sehingga mudah malam hari beberapa teman didampingi aparat keamanan, kami serahkan. Kalau tidak salah itu terjadinya ada yang di Bengawan Solo, kemudian kalau Klaten itu di sungai apa itu ya, ada memang dibunuh betul. Itu kami tidak mengelak. Itu melakukan pembalasan. Dan pembalasan kami ini sesungguhnya tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, tahun 48 terutama, ya. Kami belum bisa membalas 48 yang di Madiun itu. Itu berapa ratus tokoh-tokoh Islam yang dibunuh oleh PKI. Kami belum sempat membalas. Karena pada waktu itu datang pasukan dari Siliwangi yang menumpas mereka itu. Nah, ini ada kesempatan mereka dulu yang memulai membunuh, ya sudah gantian sekarang. Di Jawa Timur itu mungkin lebih sadis lagi. Ada teman-teman dari Ansor itu. Karena pada waktu itu teman-teman dari Ansor itu banyak yang ke Solo, ke rumah saya,
Dan dia cerita, membunuh itu dia cerita. Karena balas dendam tadi. 18 Oktober itu di Banyuwangi terjadi pembunuhan. Itu kalau tidak salah 60 dari Ansor. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun. Dan sudah dipersiapkan 2 lubang. Yang bisa melarikan diri kalau salah 1 atau 2 orang itu. Yang lainnya diseret, dimasukkan ke lubang itu. Bayangkan coba. Jadi tanggal 1 tanggal 30 September mereka gerak, kemudian September, Oktober mereka sudah adakan gerakan lagi. Di Solo kan tanggal 22 Oktober, itu tanggal 18 Oktober di Banyuwangi terjadi. Jadi mereka itu yang mendahului sesungguhnya. Kalau tanggal 22 Oktober mereka tidak membunuh kami, mungkin kami juga tidak akan melakukan hal yang sama. Kini, untuk mengenang peristiwa berdarah aksi kekejaman PKI di Solo, dibangunlah Monumen Perisai Pancasila. Monumen itu didirikan di lokasi tempat pembantaian terjadi, yakni di Gedung Kopi. Lokasi yang telah menjadi cagar budaya sejak November 2012 itu menjadi penanda sekaligus pengingat bagaimana sadisnya gerakan PKI di Indonesia, khususnya di Solo, pada 22 Oktober 1965. Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Dia pura-pura mati, ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun dan sudah dipersiapkan 2 lubang. Sejarah kelam pembantaian keji yang dilakukan PKI terjadi di sejumlah daerah, salah satunya di kota Solo, Jawa Tengah. Di kota Bengawan ada sebuah lokasi yang menjadi saksi bisu peristiwa berdarah itu pada tahun 1965, yakni di kawasan Gedung Kopi. Lokasinya ada di bibir Bengawan Solo, di Kelurahan Pucang Sawit Jebres. Sedikitnya ada 23 korban yang dihabisi oleh PKI dengan keji, tepatnya di malam tanggal 22 Oktober 1965. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh seorang saksi kekejaman PKI, yakni Usman Amiruddin. Aktivis itu masih ingat betul bagaimana mencekamnya kota Solo pada bulan Oktober kala itu. Perkenalkan, nama saya Usman Amiruddin. Saya lahir di Bandung tahun 39, tepatnya tanggal 30 Juni di Bandung. Cuman sejak balita saya sudah di Solo, di Solo. Nah, mulai tahun 64 saya mendapat undangan dari Pemuda Muhammadiyah Surakarta. Kemudian saya minta pertimbangan teman-teman pada waktu itu, direspon. Nah, akhirnya saya mendatangi undangan itu. Dan setelah selesai dari pertemuan itu, saya sampaikan kepada teman-teman, ternyata malah teman-teman mendukung semuanya. Pada waktu itu tinggal saya di daerah Keprabon. Dan alhamdulillah pada waktu itu hampir semua pemuda di Keprabon, termasuk pemudinya, itu aktif di organisasi pemuda dan Nasihatul Aisyah. Pada tahun 65 ada penataran yang diadakan oleh Pemuda Muhammadiyah di daerah Banyuagung. Waktu itu saya turut di penataran itu. Cuman belum sampai selesai, baru beberapa hari ada berita munculnya Dewan Revolusi. Kami juga tanda tanya, apa ini Dewan Revolusi? Ya. Akhirnya oleh panitia penataran itu dibubarkan, yang sesungguhnya masih beberapa hari lagi, dan kami pulang ke masing-masing tempat. Esok harinya baru tahu bahwa di Jakarta ada kejadian G30 SPKI, kemudian mereka memproklamirkan adanya Dewan Revolusi. Waktu itu di Solo itu wali kotanya Utama Ramlan, dia dari PKI dan mendukung adanya Dewan Revolusi. Sejak malam itu sampai tanggal 22 Oktober 65,
keadaan di Solo sangat mencekam sekali. Setiap malam kami diteror oleh pemuda rakyat, sehingga kami tidak berani tidur di rumah. Kami tidur di musola, di masjid, di pos-pos keamanan. Suasana sudah seperti perang. Setiap malam kami tidak tidur, kami konsinyir, dan mereka juga keliling, bawa rantai, bawa pentung dan sebagainya, mengintimidasi kami. Bahkan kami dihardik untuk pulang, karena masalah ini katanya ini masalah internal Angkatan Darat. Tidak usah turut campur masyarakat, silahkan pulang ke rumahnya masing-masing. Kami tetap bertahan, tidak mau tidur di rumah kami, tetap tidurnya di pos-pos maupun di musola dan sebagainya. Puncaknya yakni pada Jumat 22 Oktober 1965. Pada sore hari sejumlah pemuda melakukan aksi demonstrasi di pusat kota, yakni di kawasan Nonongan. Selain aksi, pemuda juga membakar rumah dan toko-toko milik PKI ataupun yang pro PKI. Nah, pada tanggal 22 Oktober tahun 65, ini masyarakat Solo sudah merasa terintimidasi, akhirnya minta bantuan ke pusat supaya Solo ini dibebaskan daripada kekuatan PKI. Tanggal 22 Oktober 65, harinya hari Jumat, dikirim RPKAD dari Magelang masuk kota Solo, dan kami dari golongan nasionalis dan agama bersama-sama menyambut kedatangan RPKAD tersebut. Pada waktu itu saya tugasnya itu di daerah Nonongan, kemudian yang masing-masing juga diberi tugas di daerah masing-masing. Saya mimpin dengan teman-teman daerah Nonongan untuk merusak tempat-tempat PKI. Pada waktu itu di situ ada kantornya, itu kantornya Bapergi, yang sekarang dipakai sebagai toko batik di Nonongan. Peristiwa berdarah di Solo itu disebutkan Usman Amiruddin dimulai ketika oknum aparat datang meminta kelompok massa untuk pergi ke Balai Kota Solo. Tanpa berpikir panjang, sekelompok pemuda yang melakukan aksi di sore hari itu mengikuti petunjuk dari aparat tersebut dan berbondong-bondong pergi ke arah Balai Kota. Namun sesampainya di Geladak, tepatnya di depan gereja, dari arah timur ada tembakan membabi buta mengarah pada kelompok yang diikutinya. Sontak, para peserta aksi lari kocar-kacir berusaha menyelamatkan diri. Yang ada di barisan depan pun tidak sempat mengelak dari tembusan peluru tajam yang mengarah padanya. Akhirnya menjelang maghrib, ada oknum dari TNI Angkatan Darat, oknum dari Polau dan dari CPM mendatangi kami teman-teman, termasuk saya, dengan mengatakan, "Dek, bubaran ya, langsung ke Balai Kota." Nah, pada waktu itu kami tidak tahu, kami lebih patuh kepada aparat keamanan. Padahal dari komandan kami mengatakan sebelum maghrib harus kembali ke posnya masing-masing, di mana waktu itu kami harus kembali ke Balai Muhammadiyah. Tetapi karena ada perintah seperti itu, kami patuh. Ternyata ini jebakan. Sampai di Geladak, ya, saya juga di sana. Ternyata ada tembakan peluru dari sebelah timur, dari benteng Vastenburg itu. Dua peluru bertaburan itu. Saya sama teman saya dari Gerakan Pemuda Marhenis bersembunyi pada waktu itu di Percetakan Populer yang sekarang dipakai kantor BCA itu. Saya sembunyi di situ sampai hampir isya. Kami melihat peluru berhambur-hamburan, dan selama terjadi itu sudah penuh seperti seperti kebakaran itu. Barulah setelah dia memastikan kondisi aman, Usman kembali ke rumahnya di Kusumoyudan, Keprabon. Namun ketika pulang, Usman terkejut karena mendapati anggota keluarganya, yakni sepupunya, ternyata hilang.
ikut menjadi korban yang disekap PKI. Sepupu Usman yang bernama Salim atau dipanggil Iim, rupanya sempat mengikuti Usman unjuk rasa di balik kota Solo tanpa sepengetahuan dirinya. Bocah berusia 13 tahun itu tak diketahui keberadaannya hingga akhirnya pada 23 Oktober pagi didapati bahwa Iim tewas dibunuh PKI secara keji di kebun kopi. Kemudian jam sekitar menjelang Isya, kami lihat sudah kondisinya aman. Saya pulang ke rumah kami waktu itu, saya tinggalnya di Keprabon, depan Kusumo Yudan. Ibu saya memberitahu, "Us, tadi si Iim, Salim panggilannya Iim, ngikuti kamu demo, terus ngikuti saya. Lah sekarang di mana? Mah," katanya itu. "Sudah pulang, tak suruh nunggu kamu, nggak mau katanya pulang sendiri." Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Jadi waktu itu yang meninggal di Geladak ditembak oleh militer itu, oknum militer itu ada 4 orang mati. Kemudian yang luka-luka itu kira-kira ada 14 orang. Terungkapnya tragedi kebun kopi yakni kekejaman PKI di Solo bermula dari pengakuan Sutiman Dempo, warga yang ikut diculik oleh PKI. Sutiman Dempo awalnya ikut diculik oleh PKI dan dibawa ke Kedung Kopi bersama belasan orang lainnya. Di Kedung Kopi yang merupakan pulau kecil di aliran Sungai Bengawan Solo itu, Sutiman Dempo dan korban lainnya disiksa dan dibunuh oleh PKI. Sutiman mengaku para tawanan diminta saling bertarung, dibunuh dengan bambu runcing, hingga dibunuh menggunakan batu besar. Kala itu, Sutiman berpura-pura mati hingga akhirnya membuatnya lolos dari peristiwa mengerikan itu. Ketika para PKI telah pergi dari Kedung Kopi pada subuh hari, Sutiman segera pergi mencari bantuan. Sutiman kemudian membeberkan lokasi pembantaian tersebut hingga ditemukan oleh RPKAD. Yang masih hidup, yaitu namanya Sutiman Dempo, itu kan pamong di Pucang Sawit sana, pamong kelurah itu. Dia pura-pura mati, ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Menjelang subuh sudah sepi, dia melarikan diri ke Balai Muhammadiyah, memberitahu bahwa di Kedung Kopi terjadi pembantaian. Itu lebih meyakinkan kami bahwa ternyata ada korban yang dilakukan oleh para PKI. Ternyata di sana bergelimpangan mayat, ada kira-kira 19 orang yang dibunuh, ditembak itu 4 orang, jadi jumlah seluruhnya itu kira-kira ada 23. Nah, salah satunya adalah keluarga kami yang ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Itu masih usia sekitar 13 tahun waktu itu. Nah, sejak itu malam harinya kami gantian operasi untuk menangkap tokoh-tokoh PKI di daerahnya masing-masing dengan dibantu oleh aparat keamanan. Sejak hari itu Solo kami kuasai, sudah bukan dikuasai oleh PKI. Pada 24 Oktober setelah pembantaian para korban di Kedung Kopi, operasi pembersihan anggota PKI dilakukan di seluruh penjuru kota Solo. Diakui Usman, operasi pembersihan PKI memang tak semata hanya menangkap orang-orang PKI, melainkan ada juga yang dibunuh oleh warga setempat. Pembunuhan terhadap orang-orang PKI disebutkan Usman merupakan bentuk balas dendam masyarakat yang telah geram dengan aksi-aksi PKI sebelumnya, termasuk aksi keji PKI di Madiun pada 1948 yang menewaskan ratusan orang. Peristiwa lain yang juga memicu amarah masyarakat yakni aksi pembantaian PKI kepada sejumlah anggota GP Ansor di Banyuwangi pada 18 Oktober 1965. Langsung esok harinya itu kami mengadakan pembersihan di daerahnya masing-masing, seperti saya di Keprabon. Nah, saya kan sudah tahu tokoh-tokoh PKI di Keprabon itu. Jauh sebelumnya sudah tahu. Sebelum meletus G30S kami sudah tahu. Sehingga mudah malam hari beberapa teman didampingi aparat keamanan, kami serahkan. Kalau tidak salah itu terjadinya ada yang di Bengawan Solo, kemudian kalau Klaten itu di sungai apa itu ya, ada memang dibunuh betul. Itu kami tidak mengelak. Itu melakukan pembalasan.
Dan pembalasan kami ini sesungguhnya tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, tahun 48 terutama. Ya, kami belum bisa membalas 48 yang di Madiun itu. Itu berapa ratus tokoh-tokoh Islam yang dibunuh oleh PKI. Kami belum sempat membalas. Karena pada waktu itu datang pasukan dari Siliwangi yang menumpas mereka itu. Nah, ini ada kesempatan mereka dulu yang memulai membunuh, ya sudah, gantian sekarang. Di Jawa Timur itu mungkin lebih sadis lagi. Ada apa itu teman-teman dari Ansor itu. Karena pada waktu itu teman-teman dari Ansor itu banyak yang ke Solo, ke rumah saya, dan dia cerita membunuh itu, dia cerita karena balas dendam tadi. 18 Oktober itu di Banyuwangi terjadi pembunuhan. Itu kalau tidak salah 60 dari Ansor. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun. Dan sudah dipersiapkan 2 lubang. Yang bisa melarikan diri kalau salah 1 atau 2 orang itu. Yang lainnya diseret, dimasukkan ke lubang itu. Bayangkan coba. Jadi tanggal 1 tanggal 30 September mereka gerak, kemudian September, Oktober mereka sudah mengadakan gerakan lagi. Di Solo kan tanggal 22 Oktober, itu tanggal 18 Oktober di Banyuwangi terjadi. Jadi mereka itu yang mendahului sesungguhnya. Kalau tanggal 22 Oktober mereka tidak membunuh kami, mungkin kami juga tidak akan melakukan hal yang sama. Kini, untuk mengenang peristiwa berdarah aksi kekejaman PKI di Solo, dibangunlah Monumen Perisai Pancasila. Monumen itu didirikan di lokasi tempat pembantaian terjadi, yakni di Gedung Kopi. Lokasi yang telah menjadi cagar budaya sejak November 2012 itu menjadi penanda sekaligus pengingat bagaimana sadisnya gerakan PKI di Indonesia, khususnya di Solo, pada 22 Oktober 1965. Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Dia pura-pura mati, ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun dan sudah dipersiapkan 2 lubang. Sejarah kelam pembantaian keji yang dilakukan PKI terjadi di sejumlah daerah, salah satunya di kota Solo, Jawa Tengah. Di kota Bengawan ada sebuah lokasi yang menjadi saksi bisu peristiwa berdarah itu pada tahun 1965, yakni di kawasan Gedung Kopi. Lokasinya ada di bibir Bengawan Solo, di Kelurahan Pucang Sawit Jebres. Sedikitnya ada 23 korban yang dihabisi oleh PKI dengan keji, tepatnya di malam tanggal 22 Oktober 1965. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh seorang saksi kekejaman PKI, yakni Usman Amiruddin. Aktivis itu masih ingat betul bagaimana mencekamnya kota Solo pada bulan Oktober kala itu. Perkenalkan, nama saya Usman Amiruddin. Saya lahir di Bandung tahun 39. Tepatnya tanggal 30 Juni di Bandung. Cuman sejak balita saya sudah di Solo, dibesarkan di Solo. Nah, mulai tahun 64 saya mendapat undangan dari Pemuda Muhammadiyah Surakarta. Kemudian saya minta pertimbangan teman-teman pada waktu itu, direspon. Nah, akhirnya saya mendatangi undangan itu. Dan setelah selesai dari pertemuan itu, saya sampaikan kepada teman-teman, ternyata malah teman-teman mendukung semuanya. Pada waktu itu tinggal saya di daerah Keprabon, dan alhamdulillah pada waktu itu hampir semua pemuda di Keprabon, termasuk pemudinya, itu aktif di organisasi pemuda dan Nasihatul Aisyah. Pada tahun 65 ada penataran yang diadakan oleh Pemuda Muhammadiyah di daerah Banyuagung. Waktu itu saya turut di penataran itu. Cuman belum sampai selesai, baru beberapa hari ada berita munculnya Dewan Revolusi.
Kami juga tanda tanya, apa ini Dewan Revolusi? Ya. Akhirnya oleh panitia, penataran itu dibubarkan, yang sesungguhnya masih beberapa hari lagi. Dan kami pulang ke masing-masing tempat. Esok harinya baru tahu bahwa di Jakarta ada kejadian G30 SPKI. Kemudian mereka memproklamirkan adanya Dewan Revolusi. Waktu itu di Solo itu wali kotanya Utama Ramlan, dia dari PKI dan mendukung adanya Dewan Revolusi. Sejak malam itu sampai tanggal 22 Oktober 65, keadaan di Solo sangat mencekam sekali. Setiap malam kami diteror oleh pemuda rakyat, sehingga kami tidak berani tidur di rumah. Kami tidur di musola, di masjid, di pos-pos keamanan. Suasana sudah seperti perang. Setiap malam kami tidak tidur, kami konsinyir, dan mereka juga keliling, bawa rantai, bawa pentung dan sebagainya, mengintimidasi kami. Bahkan kami dihardik untuk pulang, karena masalah ini katanya ini masalah internal Angkatan Darat. Tidak usah turut campur masyarakat, silahkan pulang ke rumahnya masing-masing. Kami tetap bertahan, tidak mau tidur di rumah kami, tetap tidurnya di pos-pos maupun di musola dan sebagainya. Puncaknya yakni pada Jumat 22 Oktober 1965. Pada sore hari sejumlah pemuda melakukan aksi demonstrasi di pusat kota, yakni di kawasan Nonongan. Selain aksi, pemuda juga membakar rumah dan toko-toko milik PKI ataupun yang pro PKI. Nah, pada tanggal 22 Oktober tahun 65, ini masyarakat Solo sudah merasa terintimidasi, akhirnya minta bantuan ke pusat supaya Solo ini dibebaskan daripada kekuatan PKI. Tanggal 22 Oktober 65, harinya hari Jumat, dikirim RPKAD dari Magelang masuk kota Solo, dan kami dari golongan nasionalis dan agama bersama-sama menyambut kedatangan RPKAD tersebut. Pada waktu itu saya tugasnya itu di daerah Nonongan, kemudian yang masing-masing juga diberi tugas di daerah masing-masing. Saya mimpin dengan teman-teman daerah Nonongan untuk merusak tempat-tempat PKI. Pada waktu itu di situ ada kantornya, itu kantornya Bapergi, yang sekarang dipakai sebagai toko batik di Nonongan. Peristiwa berdarah di Solo itu disebutkan Usman Amiruddin dimulai ketika oknum aparat datang meminta kelompok massa untuk pergi ke Balai Kota Solo. Tanpa berpikir panjang, sekelompok pemuda yang melakukan aksi di sore hari itu mengikuti petunjuk dari aparat tersebut dan berbondong-bondong pergi ke arah Balai Kota. Namun sesampainya di Geladak, tepatnya di depan gereja, dari arah timur ada tembakan membabi buta mengarah pada kelompok yang diikutinya. Sontak, para peserta aksi lari kocar-kacir berusaha menyelamatkan diri. Yang ada di barisan depan pun tidak sempat mengelak dari tembusan peluru tajam yang mengarah padanya. Akhirnya menjelang maghrib, ada oknum dari TNI Angkatan Darat, oknum dari Pol-AU dan dari CPM mendatangi kami teman-teman, termasuk saya, dengan mengatakan, "Dek, bubaran ya, langsung ke Balai Kota." Nah, pada waktu itu kami tidak tahu, kami lebih patuh kepada aparat keamanan. Padahal dari komandan kami mengatakan sebelum maghrib harus kembali ke posnya masing-masing, di mana waktu itu kami harus kembali ke Balai Muhammadiyah. Tetapi karena ada perintah seperti itu, kami patuh. Ternyata ini jebakan. Sampai di Geladak, ya, saya juga di sana. Ternyata ada tembakan peluru dari sebelah timur, dari benteng Pastenburg itu. Peluru bertaburan itu. Saya sama teman saya dari Gerakan Pemuda Marhenis bersembunyi pada waktu itu di Percetakan Populer.
yang sekarang dipakai kantor BCA itu. Saya sembunyi di situ sampai hampir isya. Kami melihat peluru berhambur-hamburan dan Slamet Riyadi itu sudah penuh seperti apa itu? Seperti kebakaran itu. Barulah setelah dia memastikan kondisi aman, Usman kembali ke rumahnya di Kusumoyudan, Keprabon. Namun ketika pulang, Usman terkejut karena mendapati anggota keluarganya, yakni sepupunya, ternyata hilang, ikut menjadi korban yang disekap PKI. Sepupu Usman yang bernama Salim atau dipanggil Iim, rupanya sempat mengikuti Usman unjuk rasa di balai kota Solo tanpa sepengetahuan dirinya. Bocah berusia 13 tahun itu tak diketahui keberadaannya hingga akhirnya pada 23 Oktober pagi didapati bahwa Iim tewas dibunuh PKI secara keji di kebun kopi. Kemudian jam sekitar menjelang isya, kami lihat sudah kondisinya aman. Saya pulang ke rumah kami waktu itu, saya tinggalnya di Keprabon, depan Kusumoyudan. Ibu saya memberitahu, "Us, tadi si Iim, Salim panggilannya Iim, ngikuti kamu demo, terus ngikuti saja. Nah sekarang di mana? Mah," katanya itu. "Sudah pulang, tak suruh nunggu kamu, nggak mau katanya pulang sendiri." Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Jadi waktu itu yang meninggal di Gladak ditembak oleh militer itu, oknum militer itu ada 4 orang mati. Kemudian yang luka-luka itu kira-kira ada 14 orang. Terungkapnya tragedi kebun kopi yakni kekejaman PKI di Solo bermula dari pengakuan Sutiman Dempo, warga yang ikut diculik oleh PKI. Sutiman Dempo awalnya ikut diculik oleh PKI dan dibawa ke Kedung Kopi bersama belasan orang lainnya. Di Kedung Kopi yang merupakan pulau kecil di aliran Sungai Bengawan Solo itu, Sutiman Dempo dan korban lainnya disiksa dan dibunuh oleh PKI. Sutiman mengaku para tawanan diminta saling bertarung, dibunuh dengan bambu runcing, hingga dibunuh menggunakan batu besar. Kala itu, Sutiman berpura-pura mati hingga akhirnya membuatnya lolos dari peristiwa mengerikan itu. Ketika para PKI telah pergi dari Kedung Kopi pada subuh hari, Sutiman segera pergi mencari bantuan. Sutiman kemudian membeberkan lokasi pembantaian tersebut hingga ditemukan oleh RPKAD. Yang masih hidup, yaitu namanya Sutiman Dempo, itu kan pamong di Pucang Sawit sana, pamong kelurah itu. Dia pura-pura mati, ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Menjelang subuh, sudah sepi, dia melarikan diri ke Balai Muhammadiyah, memberitahu bahwa di Kedung Kopi terjadi pembantaian. Itu lebih meyakinkan kami bahwa ternyata ada korban yang dilakukan oleh para PKI. Ternyata di sana bergelimpangan mayat, ada kira-kira 19 orang yang dibunuh, ditembak itu 4 orang, jadi jumlah seluruhnya itu kira-kira ada 23. Nah, salah satunya adalah keluarga kami yang ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Itu masih usia sekitar 13 tahun waktu itu. Nah, sejak itu malam harinya kami gantian operasi untuk menangkap tokoh-tokoh PKI di daerahnya masing-masing dengan dibantu oleh aparat keamanan. Sejak hari itu Solo kami kuasai, sudah bukan dikuasai oleh PKI. Pada 24 Oktober setelah pembantaian para korban di Kedung Kopi, operasi pembersihan anggota PKI dilakukan di seluruh penjuru kota Solo. Diakui Usman, operasi pembersihan PKI memang tak semata hanya menangkap orang-orang PKI, melainkan ada juga yang dibunuh oleh warga setempat. Pembunuhan terhadap orang-orang PKI disebutkan Usman merupakan bentuk balas dendam masyarakat yang telah geram dengan aksi-aksi PKI sebelumnya, termasuk aksi keji PKI di Madiun pada 1948 yang menewaskan ratusan orang. Peristiwa lain yang juga memicu amarah masyarakat yakni aksi pembantaian PKI kepada sejumlah anggota GP Ansor di Banyuwangi pada 18 Oktober 1965. Langsung esok harinya itu kami mengadakan pembersihan di daerahnya masing-masing, seperti saya di Keprabon. Nah, saya kan sudah tahu tokoh-tokoh PKI di Keprabon itu. Jauh sebelumnya sudah tahu. Sebelum meletus G30S kami sudah tahu. Sehingga mudah malam hari
beberapa teman didampingi aparat keamanan, kami ngambil, kami serahkan, kami ngambil, kami serahkan. Kalau tidak salah itu terjadinya ada yang di Bengawan Solo, kemudian kalau Klaten itu di sungai apa itu ya, ada memang dibunuh betul, itu kami tidak mengelak, itu melakukan pembalasan. Dan pembalasan kami ini sesungguhnya tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, tahun 48 terutama, ya kami belum bisa membalas 48 yang di Madiun itu berapa ratus tokoh-tokoh Islam yang dibunuh oleh PKI, kami belum sempat membalas, karena pada waktu itu datang pasukan dari Siliwangi yang menumpas mereka itu. Nah ini ada kesempatan mereka dulu yang memulai membunuh, ya sudah gantian sekarang. Di Jawa Timur itu mungkin lebih sadis lagi. Ada apa itu teman-teman dari Ansor itu. Karena pada waktu itu teman-teman dari Ansor itu banyak yang ke Solo, ke rumah saya, dan dia cerita membunuh itu, dia cerita karena balas dendam tadi. 18 Oktober itu di Banyuwangi terjadi pembunuhan. Itu kalau tidak salah 60 dari Ansor. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun. Dan sudah dipersiapkan 2 lubang. Yang bisa melarikan diri kalau salah 1 atau 2 orang itu. Yang lainnya diseret, dimasukkan ke lubang itu. Bayangkan coba. Jadi tanggal 1 tanggal 30 September mereka gerak, kemudian September, Oktober mereka sudah mengadakan gerakan lagi. Di Solo kan tanggal 22 Oktober, itu tanggal 18 Oktober di Banyuwangi terjadi. Jadi mereka itu yang mendahului sesungguhnya. Kalau tanggal 22 Oktober mereka tidak membunuh kami, mungkin kami juga tidak akan melakukan hal yang sama. Kini, untuk mengenang peristiwa berdarah aksi kekejaman PKI di Solo, dibangunlah Monumen Perisai Pancasila. Monumen itu didirikan di lokasi tempat pembantaian terjadi, yakni di Gedung Kopi. Lokasi yang telah menjadi cagar budaya sejak November 2012 itu menjadi penanda sekaligus pengingat bagaimana sadisnya gerakan PKI di Indonesia, khususnya di Solo, pada 22 Oktober 1965. Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Dia pura-pura mati, ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun dan sudah dipersiapkan 2 lubang. Sejarah kelam pembantaian keji yang dilakukan PKI terjadi di sejumlah daerah, salah satunya di kota Solo, Jawa Tengah. Di kota Bengawan ada sebuah lokasi yang menjadi saksi bisu peristiwa berdarah itu pada tahun 1965, yakni di kawasan Gedung Kopi. Lokasinya ada di bibir Bengawan Solo, di Kelurahan Pucang Sawit Jebres. Sedikitnya ada 23 korban yang dihabisi oleh PKI dengan keji, tepatnya di malam tanggal 22 Oktober 1965. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh seorang saksi kekejaman PKI, yakni Usman Amiruddin. Aktivis itu masih ingat betul bagaimana mencekamnya kota Solo pada bulan Oktober kala itu. Perkenalkan, nama saya Usman Amiruddin. Saya lahir di Bandung tahun 39, tepatnya tanggal 30 Juni di Bandung. Cuman sejak balita saya sudah di Solo, di Solo. Nah, mulai tahun 64 saya mendapat undangan dari Pemuda Muhammadiyah Surakarta. Kemudian saya minta pertimbangan teman-teman pada waktu itu, direspon. Nah, akhirnya saya mendatangi undangan itu. Dan setelah selesai dari pertemuan itu, saya sampaikan kepada teman-teman, ternyata malah teman-teman mendukung semuanya. Pada waktu itu tinggal saya di daerah Keprabon. Dan alhamdulillah pada waktu itu hampir semua pemuda di Keprabon, termasuk pemudinya,
itu aktif di organisasi pemuda dan Nasihatul Aisyah. Pada tahun 65 ada penataran yang diadakan oleh pemuda Madiyah di daerah Banyuagung. Waktu itu saya turut di penataran itu. Cuman belum sampai selesai, baru beberapa hari ada berita munculnya Dewan Revolusi. Kami juga tanda tanya, apa ini Dewan Revolusi? Ya. Akhirnya oleh panitia penataran itu dibubarkan, yang sesungguhnya masih beberapa hari lagi, dan kami pulang ke masing-masing tempat. Esok harinya baru tahu bahwa di Jakarta ada kejadian G30 SPKI, kemudian mereka memproklamirkan adanya Dewan Revolusi. Waktu itu di Solo itu wali kotanya Utomo Ramlan, dia dari PKI dan mendukung adanya Dewan Revolusi. Sejak malam itu sampai tanggal 22 Oktober 65, keadaan di Solo sangat mencekam sekali. Setiap malam kami diteror oleh pemuda rakyat, sehingga kami tidak berani tidur di rumah. Kami tidur di musola, di masjid, di pos-pos keamanan. Suasana sudah seperti perang. Setiap malam kami tidak tidur, kami konsinyir, dan mereka juga keliling, bawa rantai, bawa pentung dan sebagainya, mengintimidasi kami. Bahkan kami dihardik untuk pulang karena masalah ini, katanya ini masalah internal Angkatan Darat, tidak usah turut campur masyarakat, silakan pulang ke rumahnya masing-masing. Kami tetap bertahan, tidak mau tidur di rumah kami, tetap tidurnya di pos-pos maupun di musola dan sebagainya. Puncaknya yakni pada Jumat 22 Oktober 1965. Pada sore hari sejumlah pemuda melakukan aksi demonstrasi di pusat kota, yakni di kawasan Nonongan. Selain aksi, pemuda juga membakar rumah dan toko-toko milik PKI ataupun yang pro PKI. Nah, pada tanggal 22 Oktober tahun 65, ini masyarakat Solo sudah merasa terintimidasi, akhirnya minta bantuan ke pusat supaya Solo ini dibebaskan daripada kekuatan PKI. Tanggal 22 Oktober 65, harinya hari Jumat, dikirim RPKAD dari Magelang masuk kota Solo, dan kami dari golongan nasionalis dan agama bersama-sama menyambut kedatangan RPKAD tersebut. Pada waktu itu saya tugasnya itu di daerah Nonongan, kemudian yang masing-masing juga diberi tugas di daerah masing-masing. Saya mimpin dengan teman-teman daerah Nonongan untuk merusak tempat-tempat PKI. Pada waktu itu di situ ada kantornya, itu kantornya Bapergi, yang sekarang dipakai sebagai toko batik di Nonongan. Peristiwa berdarah di Solo itu disebutkan Usman Amiruddin dimulai ketika oknum aparat datang meminta kelompok massa untuk pergi ke Balai Kota Solo. Tanpa berpikir panjang, sekelompok pemuda yang melakukan aksi di sore hari itu mengikuti petunjuk dari aparat tersebut dan berbondong-bondong pergi ke arah Balai Kota. Namun sesampainya di Geladak, tepatnya di depan gereja, dari arah timur ada tembakan membabi buta mengarah pada kelompok yang diikutinya. Sontak, para peserta aksi lari kocar-kacir berusaha menyelamatkan diri. Yang ada di barisan depan pun tidak sempat mengelak dari tembusan peluru tajam yang mengarah padanya. Akhirnya menjelang maghrib, ada oknum dari TNI Angkatan Darat, oknum dari Pol-AU dan dari CPM mendatangi kami, teman-teman, termasuk saya, dengan mengatakan, "Dek, bubaran, ya, langsung ke Balai Kota." Nah, pada waktu itu kami tidak tahu, kami lebih patuh kepada aparat keamanan. Padahal dari komandan kami mengatakan, sebelum maghrib harus kembali ke posnya masing-masing, di mana waktu itu kami harus kembali ke Balai Muhammadiyah.
Tetapi karena ada perintah seperti itu, kami patuh. Ternyata ini jebakan. Sampai di Geladak, ya, saya juga di sana. Ternyata ada tembakan peluru dari sebelah timur, dari benteng Vastenburg itu. Peluru bertaburan itu. Saya sama teman saya dari Gerakan Pemuda Marhenis bersembunyi pada waktu itu di percetakan Populer yang sekarang dipakai kantor BCA itu. Saya sembunyi di situ sampai hampir isya. Kami melihat peluru berhambur-hamburan dan selama terjadi itu sudah penuh seperti apa itu? Seperti kebakaran itu. Barulah setelah dia memastikan kondisi aman, Usman kembali ke rumahnya di Kusumoyudan ke Prabon. Namun ketika pulang, Usman terkejut karena mendapati anggota keluarganya, yakni sepupunya, ternyata hilang, ikut menjadi korban yang disekap PKI. Sepupu Usman yang bernama Salim atau dipanggil Iim, rupanya sempat mengikuti Usman unjuk rasa di balik kota Solo tanpa sepengetahuan dirinya. Bocah berusia 13 tahun itu tak diketahui keberadaannya hingga akhirnya pada 23 Oktober pagi didapati bahwa Iim tewas dibunuh PKI secara keji di kebun kopi. Kemudian jam sekitar menjelang isya, kami lihat sudah kondisinya aman. Saya pulang ke rumah kami waktu itu, saya tinggalnya di Keprabon, depan Kusumoyudan. Ibu saya memberitahu, "Us, tadi si Iim, Salim panggilannya Iim, ngikuti kamu demo, terus ngikuti saya. Lah sekarang di mana? Mah," katanya itu. "Sudah pulang, tak suruh nunggu kamu, nggak mau katanya pulang sendiri." Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Jadi waktu itu yang meninggal di Geladak ditembak oleh militer itu, oknum militer itu ada 4 orang mati. Kemudian yang luka-luka itu kira-kira ada 14 orang. Terungkapnya tragedi kebun kopi yakni kekejaman PKI di Solo bermula dari pengakuan Sutiman Dempo, warga yang ikut diculik oleh PKI. Sutiman Dempo awalnya ikut diculik oleh PKI dan dibawa ke Kedung Kopi bersama belasan orang lainnya. Di Kedung Kopi yang merupakan pulau kecil di aliran Sungai Bengawan Solo itu, Sutiman Dempo dan korban lainnya disiksa dan dibunuh oleh PKI. Sutiman mengaku para tawanan diminta saling bertarung, dibunuh dengan bambu runcing, hingga dibunuh menggunakan batu besar. Kala itu, Sutiman berpura-pura mati hingga akhirnya membuatnya lolos dari peristiwa mengerikan itu. Ketika para PKI telah pergi dari Kedung Kopi pada subuh hari, Sutiman segera pergi mencari bantuan. Sutiman kemudian membeberkan lokasi pembantaian tersebut hingga ditemukan oleh RPKAD. Yang masih hidup, yaitu namanya Sutiman Dempo, itu kan pamong di Pucang Sawit sana, pamong kelurah itu. Dia pura-pura mati, ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Menjelang subuh sudah sepi, dia melarikan diri ke Balai Muhammadiyah, memberitahu bahwa di Kedung Kopi terjadi pembantaian. Itu lebih meyakinkan kami bahwa ternyata ada korban yang dilakukan oleh para PKI. Ternyata di sana bergelimpangan mayat, ada kira-kira 19 orang yang dibunuh, ditembak itu 4 orang, jadi jumlah seluruhnya itu kira-kira ada 23. Nah, salah satunya adalah keluarga kami yang ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Itu masih usia sekitar 13 tahun waktu itu. Nah, sejak itu malam harinya kami gantian operasi untuk menangkap tokoh-tokoh PKI di daerahnya masing-masing dengan dibantu oleh aparat keamanan. Sejak hari itu Solo kami kuasai, sudah bukan dikuasai oleh PKI. Pada 24 Oktober setelah pembantaian para korban di Kedung Kopi, operasi pembersihan anggota PKI dilakukan di seluruh penjuru kota Solo. Diakui Usman, operasi pembersihan PKI memang tak semata hanya menangkap orang-orang PKI, melainkan ada juga yang dibunuh oleh warga setempat. Pembunuhan terhadap orang-orang PKI disebutkan Usman merupakan bentuk balas dendam masyarakat yang telah geram dengan aksi-aksi PKI sebelumnya, termasuk aksi keji PKI di Madiun pada 1948 yang menewaskan ratusan orang.
Peristiwa lain yang juga memicu amarah masyarakat yakni aksi pembantaian PKI kepada sejumlah anggota GP Ansor di Banyuwangi pada 18 Oktober 1965. Langsung esok harinya itu kami mengadakan pembersihan di daerahnya masing-masing, seperti saya di Keprabon. Nah, saya kan sudah tahu tokoh-tokoh PKI di Keprabon itu. Jauh sebelumnya sudah tahu. Sebelum meletus G30S kami sudah tahu. Sehingga mudah malam hari beberapa teman didampingi aparat keamanan, kami ngambil, kami serahkan, kami ngambil, kami serahkan. Kalau tidak salah itu terjadinya ada yang di Bengawan Solo, kemudian kalau Klaten itu di sungai apa itu ya, ada memang dibunuh betul, itu kami tidak mengelak, itu melakukan pembalasan. Dan pembalasan kami ini sesungguhnya tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, tahun 48 terutama, ya. Kami belum bisa membalas 48 yang di Madiun itu berapa ratus tokoh-tokoh Islam yang dibunuh oleh PKI. Kami belum sempat membalas, karena pada waktu itu datang pasukan dari Siliwangi yang menumpas mereka itu. Nah, ini ada kesempatan mereka dulu yang memulai membunuh, ya sudah. Gantian sekarang di Jawa Timur itu mungkin lebih sadis lagi. Ada apa itu teman-teman dari Ansor itu, karena pada waktu itu teman-teman dari Ansor itu banyak yang ke Solo, ke rumah saya, dan dia cerita membunuh itu, dia cerita karena balas dendam tadi. 18 Oktober itu di Banyuwangi terjadi pembunuhan. Itu kalau tidak salah 60 dari Ansor. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun. Dan sudah dipersiapkan 2 lubang. Yang bisa melarikan diri kalau salah 1 atau 2 orang itu. Yang lainnya diseret, dimasukkan ke lubang itu. Bayangkan coba. Jadi tanggal 1 tanggal 1 30 September mereka gerak, kemudian September, Oktober mereka sudah mengadakan gerakan lagi. Di Solo kan tanggal 22 Oktober, itu tanggal 18 Oktober di Banyuwangi terjadi. Jadi mereka itu yang mendahului sesungguhnya. Kalau tanggal 22 Oktober mereka tidak membunuh kami, mungkin kami juga tidak akan melakukan hal yang sama. Kini, untuk mengenang peristiwa berdarah aksi kekejaman PKI di Solo, dibangunlah Monumen Perisai Pancasila. Monumen itu didirikan di lokasi tempat pembantaian terjadi, yakni di Gedung Kopi. Lokasi yang telah menjadi cagar budaya sejak November 2012 itu menjadi penanda sekaligus pengingat bagaimana sadisnya gerakan PKI di Indonesia, khususnya di Solo, pada 22 Oktober 1965. Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Dia pura-pura mati, ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun dan sudah dipersiapkan 2 lubang. Sejarah kelam pembantaian keji yang dilakukan PKI terjadi di sejumlah daerah, salah satunya di kota Solo, Jawa Tengah. Di kota Bengawan ada sebuah lokasi yang menjadi saksi bisu peristiwa berdarah itu pada tahun 1965, yakni di kawasan Gedung Kopi. Lokasinya ada di bibir Bengawan Solo, di Kelurahan Pucang Sawit Jebres. Sedikitnya ada 23 korban yang dihabisi oleh PKI dengan keji, tepatnya di malam tanggal 22 Oktober 1965. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh seorang saksi kekejaman PKI, yakni Usman Amiruddin. Aktivis itu masih ingat betul bagaimana mencekamnya kota Solo pada bulan Oktober kala itu. Perkenalkan, nama saya Usman Amiruddin. Saya lahir di Bandung tahun 39, tepatnya tanggal 30 Juni di Bandung. Cuman sejak balita saya sudah di Solo, dibesarkan di Solo. Nah, mulai tahun 64 saya mendapat undangan dari pemuda Muhammadiyah Surakarta
Kemudian saya minta pertimbangan teman-teman pada waktu itu, direspon. Nah, akhirnya saya mendatangi undangan itu. Dan setelah selesai dari pertemuan itu, saya sampaikan kepada teman-teman, ternyata malah teman-teman mendukung semuanya. Pada waktu itu tinggal saya di daerah Keprabon, dan alhamdulillah pada waktu itu hampir semua pemuda di Keprabon, termasuk pemudinya, itu aktif di organisasi pemuda dan Nasihatul Aisyah. Pada tahun 65 ada penataran yang diadakan oleh pemuda Madiyah di daerah Banyuagung. Waktu itu saya turut di penataran itu. Cuman belum sampai selesai, baru beberapa hari ada berita munculnya Dewan Revolusi. Kami juga tanda tanya, apa ini Dewan Revolusi? Ya. Akhirnya oleh panitia penataran itu dibubarkan, yang sesungguhnya masih beberapa hari lagi, dan kami pulang ke masing-masing tempat. Esok harinya baru tahu bahwa di Jakarta ada kejadian G30 SPKI, kemudian mereka memproklamirkan adanya Dewan Revolusi. Waktu itu di Solo itu wali kotanya Utama Ramlan, dia dari PKI dan mendukung adanya Dewan Revolusi. Sejak malam itu sampai tanggal 22 Oktober 65, keadaan di Solo sangat mencekam sekali. Setiap malam kami diteror oleh pemuda rakyat, sehingga kami tidak berani tidur di rumah. Kami tidur di musola, di masjid, di pos-pos keamanan. Suasana sudah seperti perang. Setiap malam kami tidak tidur, kami konsinyir, dan mereka juga keliling, bawa rantai, bawa pentung dan sebagainya, mengintimidasi kami. Bahkan kami dihardik untuk pulang, karena masalah ini katanya ini masalah internal Angkatan Darat, tidak usah turut campur masyarakat, silahkan pulang ke rumahnya masing-masing. Kami tetap bertahan, tidak mau tidur di rumah kami, tetap tidurnya di pos-pos maupun di musola dan sebagainya. Puncaknya yakni pada Jumat 22 Oktober 1965. Pada sore hari sejumlah pemuda melakukan aksi demonstrasi di pusat kota, yakni di kawasan Nonongan. Selain aksi, pemuda juga membakar rumah dan toko-toko milik PKI ataupun yang pro PKI. Nah, pada tanggal 22 Oktober tahun 65, ini masyarakat Solo sudah merasa terintimidasi, akhirnya minta bantuan ke pusat supaya Solo ini dibebaskan daripada kekuatan PKI. Tanggal 22 Oktober 65, harinya hari Jumat, dikirim RPKAD dari Magelang masuk kota Solo, dan kami dari golongan nasionalis dan agama bersama-sama menyambut kedatangan RPKAD tersebut. Pada waktu itu saya tugasnya itu di daerah Nonongan, kemudian yang masing-masing juga diberi tugas di daerah masing-masing. Saya mimpin dengan teman-teman daerah Nonongan untuk merusak tempat-tempat PKI. Pada waktu itu di situ ada kantornya, itu kantornya Bapergi, yang sekarang dipakai sebagai toko batik di Nonongan. Peristiwa berdarah di Solo itu disebutkan Usman Amiruddin dimulai ketika oknum aparat datang meminta kelompok massa untuk pergi ke Balai Kota Solo. Tanpa berpikir panjang, sekelompok pemuda yang melakukan aksi di sore hari itu mengikuti petunjuk dari aparat tersebut dan berbondong-bondong pergi ke arah Balai Kota. Namun sesampainya di Geladak, tepatnya di depan gereja, dari arah timur ada tembakan membabi buta mengarah pada kelompok yang diikutinya. Sontak, para peserta aksi lari kocar-kacir berusaha menyelamatkan diri. Yang ada di barisan depan pun tidak sempat mengelak dari tembusan peluru tajam yang mengarah padanya. Akhirnya menjelang maghrib, ada oknum dari TNI Angkatan Darat,
Polau, oknum dari Polau dan dari CPM mendatangi kami teman-teman, termasuk saya, dengan mengatakan, "Dek, bubaran ya, langsung ke balai kota." Nah, pada waktu itu kami tidak tahu, kami lebih patuh kepada aparat keamanan. Padahal dari komandan kami mengatakan sebelum maghrib harus kembali ke posnya masing-masing, di mana waktu itu kami harus kembali ke Balai Muhammadiyah. Tetapi karena ada perintah seperti itu, kami patuh. Ternyata ini jebakan. Sampai di Geladak, ya, saya juga di sana. Ternyata ada tembakan peluru dari sebelah timur, dari benteng Pastenburg itu. Dua peluru bertaburan itu. Saya sama teman saya dari Gerakan Pemuda Marhenis bersembunyi pada waktu itu di Percetakan Populer yang sekarang dipakai kantor BCA itu. Saya sembunyi di situ sampai hampir Isya. Kami melihat peluru berhambur-hamburan dan Slamet Riyadi itu sudah penuh seperti apa itu? Seperti kebakaran itu. Barulah setelah dia memastikan kondisi aman, Usman kembali ke rumahnya di Kusumoyudan ke Prabon. Namun ketika pulang, Usman terkejut karena mendapati anggota keluarganya, yakni sepupunya, ternyata hilang, ikut menjadi korban yang disekap PKI. Sepupu Usman yang bernama Salim atau dipanggil Iim, rupanya sempat mengikuti Usman unjuk rasa di Balai Kota Solo tanpa sepengetahuan dirinya. Bocah berusia 13 tahun itu tak diketahui keberadaannya hingga akhirnya pada 23 Oktober pagi didapati bahwa Iim tewas dibunuh PKI secara keji di kebun kopi. Kemudian jam sekitar menjelang Isya, kami lihat sudah kondisinya aman. Saya pulang ke rumah kami waktu itu, saya tinggalnya di Keprabon, depan Kusumoyudan. Ibu saya memberitahu, "Us, tadi si Iim, Salim panggilannya Iim, ngikuti kamu demo, terus ngikuti saya. Nah sekarang di mana? Mah," katanya itu. "Sudah pulang, tak suruh nunggu kamu, nggak mau katanya pulang sendiri." Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Jadi waktu itu yang meninggal di Geladak ditembak oleh militer itu, oknum militer itu ada 4 orang mati. Kemudian yang luka-luka itu kira-kira ada 14 orang. Terungkapnya tragedi kebun kopi yakni kekejaman PKI di Solo bermula dari pengakuan Sutiman Dempo, warga yang ikut diculik oleh PKI. Sutiman Dempo awalnya ikut diculik oleh PKI dan dibawa ke Kedung Kopi bersama belasan orang lainnya. Di Kedung Kopi yang merupakan pulau kecil di aliran Sungai Bengawan Solo itu, Sutiman Dempo dan korban lainnya disiksa dan dibunuh oleh PKI. Sutiman mengaku para tawanan diminta saling bertarung, dibunuh dengan bambu runcing, hingga dibunuh menggunakan batu besar. Kala itu, Sutiman berpura-pura mati hingga akhirnya membuatnya lolos dari peristiwa mengerikan itu. Ketika para PKI telah pergi dari Kedung Kopi pada subuh hari, Sutiman segera pergi mencari bantuan. Sutiman kemudian membeberkan lokasi pembantaian tersebut hingga ditemukan oleh RPKAD. Yang masih hidup, yaitu namanya Sutiman Dempo, itu kan pamong di Pucang Sawit sana, pamong Kelurah itu. Dia pura-pura mati, ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Nah, menjelang subuh sudah sepi, dia melarikan diri ke Balai Muhammadiyah, memberitahu bahwa di Kedung Kopi terjadi pembantaian. Itu lebih meyakinkan kami bahwa ternyata ada korban yang dilakukan oleh para PKI. Ternyata di sana bergelimpangan mayat, ada kira-kira 19 orang yang dibunuh, ditembak itu 4 orang, jadi jumlah seluruhnya itu kira-kira ada 23. Nah, salah satunya adalah keluarga kami yang ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Itu masih usia sekitar 13 tahun waktu itu. Nah, sejak itu malam harinya kami gantian operasi untuk menangkap tokoh-tokoh PKI di daerahnya masing-masing dengan dibantu oleh aparat keamanan. Sejak hari itu Solo kami kuasai, sudah bukan dikuasai oleh
PKI. Pada 24 Oktober setelah pembantaian para korban di Kedung Kopi, operasi pembersihan anggota PKI dilakukan di seluruh penjuru kota Solo. Diakui Usman, operasi pembersihan PKI memang tak semata hanya menangkap orang-orang PKI, melainkan ada juga yang dibunuh oleh warga setempat. Pembunuhan terhadap orang-orang PKI disebutkan Usman merupakan bentuk balas dendam masyarakat yang telah geram dengan aksi-aksi PKI sebelumnya, termasuk aksi keji PKI di Madiun pada 1948 yang menewaskan ratusan orang. Peristiwa lain yang juga memicu amarah masyarakat yakni aksi pembantaian PKI kepada sejumlah anggota GP Ansor di Banyuwangi pada 18 Oktober 1965. Langsung esok harinya itu kami mengadakan pembersihan di daerahnya masing-masing, seperti saya di Keprabon. Nah, saya kan sudah tahu tokoh-tokoh PKI di Keprabon itu. Jauh sebelumnya sudah tahu. Sebelum meletus G30S kami sudah tahu. Sehingga mudah malam hari beberapa teman didampingi aparat keamanan, kami ngambil, kami serahkan, kami ngambil, kami serahkan. Kalau tidak salah itu terjadinya ada yang di Bengawan Solo, kemudian kalau Klaten itu di Sungai apa itu ya. Ada memang dibunuh, betul. Itu kami tidak mengelak. Itu melakukan pembalasan. Dan pembalasan kami ini sesungguhnya tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Tahun 48 terutama, ya. Kami belum bisa membalas 48 yang di Madiun itu. Itu berapa ratus tokoh-tokoh Islam yang dibunuh oleh PKI. Kami belum sempat membalas. Karena pada waktu itu datang pasukan dari Siliwangi yang menumpas mereka itu. Nah, ini ada kesempatan mereka dulu yang memulai membunuh, ya sudah gantian sekarang. Di Jawa Timur itu mungkin lebih sadis lagi. Ada apa itu teman-teman dari Ansor itu. Karena pada waktu itu teman-teman dari Ansor itu banyak yang ke Solo, ke rumah saya, dan dia cerita membunuh itu, dia cerita. Karena balas dendam tadi. 18 Oktober itu di Banyuwangi terjadi pembunuhan. Itu kalau tidak salah 60 dari Ansor. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun. Dan sudah dipersiapkan 2 lubang. Yang bisa melarikan diri kalau salah 1 atau 2 orang itu, yang lainnya diseret, dimasukkan ke lubang itu. Bayangkan coba. Jadi tanggal 1 30 September mereka gerak, kemudian Oktober mereka sudah mengadakan gerakan lagi. Di Solo kan tanggal 22 Oktober, itu tanggal 18 Oktober di Banyuwangi terjadi. Jadi mereka itu yang mendahului sesungguhnya. Kalau tanggal 22 Oktober mereka tidak membunuh kami, mungkin kami juga tidak akan melakukan hal yang sama. Kini, untuk mengenang peristiwa berdarah aksi kekejaman PKI di Solo, dibangunlah Monumen Perisai Pancasila. Monumen itu didirikan di lokasi tempat pembantaian terjadi, yakni di Kedung Kopi. Lokasi yang telah menjadi cagar budaya sejak November 2012 itu menjadi penanda sekaligus pengingat bagaimana sadisnya gerakan PKI di Indonesia, khususnya di Solo pada 22 Oktober 1965. Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Dia pura-pura mati, ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun dan sudah dipersiapkan 2 lubang. Sejarah kelam pembantaian keji yang dilakukan PKI terjadi di sejumlah daerah, salah satunya di kota Solo, Jawa Tengah. Di kota Bengawan ada sebuah lokasi yang menjadi saksi bisu peristiwa berdarah itu pada tahun 1965, yakni di kawasan Kedung Kopi. Lokasinya ada di bibir Bengawan Solo, di Kelurahan Pucang Sawit Jebres. Sedikitnya ada 23 korban yang dihabisi oleh PKI dengan keji, tepatnya di malam tanggal 22 Oktober 1965. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh seorang saksi kekejaman PKI, yakni Usman Amiroddin.
Aktivis itu masih ingat betul bagaimana mencekamnya kota Solo pada bulan Oktober kala itu. Perkenalkan, nama saya Usman Amiruddin. Saya lahir di Bandung tahun 39, tepatnya tanggal 30 Juni di Bandung. Cuman sejak balita saya sudah di Solo, dibesarkan di Solo. Nah, mulai tahun 64 saya mendapat undangan dari Pemuda Muhammadiyah Surakarta. Kemudian saya minta pertimbangan teman-teman pada waktu itu, direspon. Nah, akhirnya saya mendatangi undangan itu. Dan setelah selesai dari pertemuan itu, saya sampaikan kepada teman-teman, ternyata malah teman-teman mendukung semuanya. Pada waktu itu tinggal saya di daerah Keprabon. Dan alhamdulillah pada waktu itu hampir semua pemuda di Keprabon, termasuk pemudinya, itu aktif di organisasi pemuda dan Nasihatul Aisyah. Pada tahun 65 ada penataran yang diadakan oleh Pemuda Muhammadiyah di daerah Banyuagung. Waktu itu saya turut di penataran itu. Cuman belum sampai selesai, baru beberapa hari ada berita munculnya Dewan Revolusi. Kami juga tanda tanya, apa ini Dewan Revolusi? Ya. Akhirnya oleh panitia penataran itu dibubarkan, yang sesungguhnya masih beberapa hari lagi, dan kami pulang ke masing-masing tempat. Esok harinya baru tahu bahwa di Jakarta ada kejadian G30 SPKI, kemudian mereka memproklamirkan adanya Dewan Revolusi. Waktu itu di Solo itu wali kotanya Utama Ramlan, dia dari PKI dan mendukung adanya Dewan Revolusi. Sejak malam itu sampai tanggal 22 Oktober 65, keadaan di Solo sangat mencekam sekali. Setiap malam kami diteror oleh pemuda rakyat, sehingga kami tidak berani tidur di rumah. Kami tidur di musola, di masjid, di pos-pos keamanan. Suasana sudah seperti perang. Setiap malam kami tidak tidur, kami konsinyir, dan mereka juga keliling, bawa rantai, bawa pentung dan sebagainya, mengintimidasi kami. Bahkan kami dihardik untuk pulang, karena masalah ini katanya ini masalah internal Angkatan Darat, tidak usah turut campur masyarakat, silahkan pulang ke rumahnya masing-masing. Kami tetap bertahan, tidak mau tidur di rumah kami, tetap tidurnya di pos-pos maupun di musola dan sebagainya. Puncaknya yakni pada Jumat 22 Oktober 1965. Pada sore hari sejumlah pemuda melakukan aksi demonstrasi di pusat kota, yakni di kawasan Nonongan. Selain aksi, pemuda juga membakar rumah dan toko-toko milik PKI ataupun yang pro PKI. Nah, pada tanggal 22 Oktober tahun 65, ini masyarakat Solo sudah merasa terintimidasi, akhirnya minta bantuan ke pusat supaya Solo ini dibebaskan daripada kekuatan PKI. Tanggal 22 Oktober 65, harinya hari Jumat, dikirim RPKAD dari Magelang masuk kota Solo, dan kami dari golongan nasionalis dan agama bersama-sama menyambut kedatangan RPKAD tersebut. Pada waktu itu saya tugasnya itu di daerah Nonongan, kemudian yang masing-masing juga diberi tugas di daerah masing-masing. Saya mimpin dengan teman-teman daerah Nonongan untuk merusak tempat-tempat PKI. Pada waktu itu di situ ada kantornya, itu kantornya Bapergi, yang sekarang dipakai sebagai toko batik di Nonongan. Peristiwa berdarah di Solo itu disebutkan Usman Amiruddin dimulai ketika oknum aparat datang meminta kelompok massa untuk pergi ke Balai Kota Solo. Tanpa berpikir panjang, sekelompok pemuda yang melakukan aksi di sore hari itu
mengikuti petunjuk dari aparat tersebut dan berbondong-bondong pergi ke arah balik kota. Namun sesampainya di Geladak, tepatnya di depan gereja, dari arah timur ada tembakan membabi buta mengarah pada kelompok yang diikutinya. Sontak, para peserta aksi lari kocar-kacir berusaha menyelamatkan diri. Yang ada di barisan depan pun tidak sempat mengelak dari tembusan peluru tajam yang mengarah padanya. Akhirnya menjelang maghrib, ada oknum dari TNI Angkatan Darat, Pol-AU, oknum dari Pol-AU dan dari CPM mendatangi kami, teman-teman, termasuk saya, dengan mengatakan, "Dek, bubaran, ya, langsung ke balai kota." Nah, pada waktu itu kami tidak tahu, kami lebih patuh kepada aparat keamanan. Padahal dari komandan kami mengatakan, sebelum maghrib harus kembali ke posnya masing-masing, di mana waktu itu kami harus kembali ke Balai Muhammadiyah. Tetapi karena ada perintah seperti itu, kami patuh. Ternyata ini jebakan. Sampai di Geladak, ya, saya juga di sana. Ternyata ada tembakan peluru dari sebelah timur, dari benteng Pastenburg itu. Dua peluru bertaburan itu. Saya sama teman saya dari Gerakan Pemuda Marhenis bersembunyi pada waktu itu di percetakan Populer yang sekarang dipakai kantor BCA itu. Saya sembunyi di situ sampai hampir isya. Kami melihat peluru berhambur-hamburan dan Slamet Riyadi itu sudah penuh seperti apa itu? Seperti kebakaran itu. Barulah setelah dia memastikan kondisi aman, Usman kembali ke rumahnya di Kusumoyudan ke Prabon. Namun ketika pulang, Usman terkejut karena mendapati anggota keluarganya, yakni sepupunya, ternyata hilang, ikut menjadi korban yang disekap PKI. Sepupu Usman yang bernama Salim atau dipanggil Iim, rupanya sempat mengikuti Usman unjuk rasa di balik kota Solo tanpa sepengetahuan dirinya. Bocah berusia 13 tahun itu tak diketahui keberadaannya hingga akhirnya pada 23 Oktober pagi didapati bahwa Iim tewas dibunuh PKI secara keji di kebun kopi. Kemudian jam sekitar menjelang isya, kami lihat sudah kondisinya aman. Saya pulang ke rumah kami waktu itu, saya tinggalnya di Keprabon, depan Kusumoyudan. Ibu saya memberitahu, "Us, tadi si Iim, Salim panggilannya Iim, ngikuti kamu demo, terus ngikuti saya. Nah sekarang di mana? Mah," katanya itu. "Sudah pulang, tak suruh nunggu kamu, nggak mau katanya pulang sendiri." Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Jadi waktu itu yang meninggal di Geladak ditembak oleh militer itu, oknum militer itu ada 4 orang mati. Kemudian yang luka-luka itu kira-kira ada 14 orang. Terungkapnya tragedi kebun kopi yakni kekejaman PKI di Solo bermula dari pengakuan Sutiman Dempo, warga yang ikut diculik oleh PKI. Sutiman Dempo awalnya ikut diculik oleh PKI dan dibawa ke Kedung Kopi bersama belasan orang lainnya. Di Kedung Kopi yang merupakan pulau kecil di aliran Sungai Bengawan Solo itu, Sutiman Dempo dan korban lainnya disiksa dan dibunuh oleh PKI. Sutiman mengaku para tawanan diminta saling bertarung, dibunuh dengan bambu runcing, hingga dibunuh menggunakan batu besar. Kala itu, Sutiman berpura-pura mati hingga akhirnya membuatnya lolos dari peristiwa mengerikan itu. Ketika para PKI telah pergi dari Kedung Kopi pada subuh hari, Sutiman segera pergi mencari bantuan. Sutiman kemudian membeberkan lokasi pembantaian tersebut hingga ditemukan oleh RPKAD. Yang masih hidup, yaitu namanya Sutiman Dempo, itu kan pamong di Pucang Sawit sana, pamong Kelurah itu. Dia pura-pura mati, ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Nah, menjelang subuh sudah sepi, dia melarikan diri ke Balai Muhammadiyah, memberitahu bahwa di Kedung Kopi terjadi pembantaian. Itu lebih meyakinkan kami bahwa ternyata ada korban yang dilakukan oleh para PKI. Ternyata di sana bergelimpangan mayat, ada kira-kira 19 orang yang dibunuh, ditembak itu 4 orang, jadi
jumlah seluruhnya itu kira-kira ada 23. Nah, salah satunya adalah keluarga kami yang ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Itu masih usia sekitar 13 tahun waktu itu. Nah, sejak itu malam harinya kami gantian operasi untuk menangkap tokoh-tokoh PKI di daerahnya masing-masing dengan dibantu oleh aparat keamanan. Sejak hari itu Solo kami kuasai, sudah bukan dikuasai oleh PKI. Pada 24 Oktober setelah pembantaian para korban di Kedung Kopi, operasi pembersihan anggota PKI dilakukan di seluruh penjuru kota Solo. Diakui Usman, operasi pembersihan PKI memang tak semata hanya menangkap orang-orang PKI, melainkan ada juga yang dibunuh oleh warga setempat. Pembunuhan terhadap orang-orang PKI disebutkan Usman merupakan bentuk balas dendam masyarakat yang telah geram dengan aksi-aksi PKI sebelumnya, termasuk aksi keji PKI di Madiun pada 1948 yang menewaskan ratusan orang. Peristiwa lain yang juga memicu amarah masyarakat yakni aksi pembantaian PKI kepada sejumlah anggota GP Ansor di Banyuwangi pada 18 Oktober 1965. Langsung esok harinya itu kami mengadakan pembersihan di daerahnya masing-masing, seperti saya di Keprabon. Nah, saya kan sudah tahu tokoh-tokoh PKI di Keprabon itu. Jauh sebelumnya sudah tahu. Sebelum meletus G30S kami sudah tahu. Sehingga mudah malam hari beberapa teman didampingi aparat keamanan, kami ngambil, kami serahkan, kami ngambil, kami serahkan. Kalau tidak salah itu terjadinya ada yang di Bengawan Solo, kemudian kalau Klaten itu di Sungai apa itu ya, ada memang dibunuh betul. Itu kami tidak mengelak. Itu melakukan pembalasan. Dan pembalasan kami ini sesungguhnya tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, tahun 48 terutama. Ya, kami belum bisa membalas 48 yang di Madiun itu. Itu berapa ratus tokoh-tokoh Islam yang dibunuh oleh PKI. Kami belum sempat membalas. Karena pada waktu itu datang pasukan dari Siliwangi yang menumpas mereka itu. Nah, ini ada kesempatan mereka dulu yang memulai membunuh, ya sudah gantian sekarang. Di Jawa Timur itu mungkin lebih sadis lagi. Ada apa itu teman-teman dari Ansor itu. Karena pada waktu itu teman-teman dari Ansor itu banyak yang ke Solo, ke rumah saya, dan dia cerita membunuh itu, dia cerita karena balas dendam tadi. 18 Oktober itu di Banyuwangi terjadi pembunuhan. Itu kalau tidak salah 60 dari Ansor. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun. Dan sudah dipersiapkan 2 lubang. Yang bisa melarikan diri kalau salah 1 atau 2 orang itu. Yang lainnya diseret, dimasukkan ke lubang itu. Bayangkan coba. Jadi tanggal 1 tanggal 1 30 September mereka gerak, kemudian September, Oktober mereka sudah mengadakan gerakan lagi. Di Solo kan tanggal 22 Oktober, itu tanggal 18 Oktober di Banyuwangi terjadi. Jadi mereka itu yang mendahului sesungguhnya. Kalau tanggal 22 Oktober mereka tidak membunuh kami, mungkin kami juga tidak akan melakukan hal yang sama. Kini, untuk mengenang peristiwa berdarah aksi kekejaman PKI di Solo, dibangunlah Monumen Perisai Pancasila. Monumen itu didirikan di lokasi tempat pembantaian terjadi, yakni di Kedung Kopi. Lokasi yang telah menjadi cagar budaya sejak November 2012 itu menjadi penanda sekaligus pengingat bagaimana sadisnya gerakan PKI di Indonesia, khususnya di Solo, pada 22 Oktober 1965. Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Dia pura-pura mati, ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun dan sudah dipersiapkan 2 lubang.
Sejarah kelam pembantaian keji yang dilakukan PKI terjadi di sejumlah daerah, salah satunya di kota Solo, Jawa Tengah. Di kota Bengawan ada sebuah lokasi yang menjadi saksi bisu peristiwa berdarah itu pada tahun 1965, yakni di kawasan Kedung Kopi. Lokasinya ada di bibir Bengawan Solo, di Kelurahan Pucang Sawit Jebres. Sedikitnya ada 23 korban yang dihabisi oleh PKI dengan keji, tepatnya di malam tanggal 22 Oktober 1965. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh seorang saksi kekejaman PKI, yakni Usman Amiruddin. Aktivis itu masih ingat betul bagaimana mencekamnya kota Solo pada bulan Oktober kala itu. Perkenalkan, nama saya Usman Amiruddin. Saya lahir di Bandung tahun 39. Tepatnya tanggal 30 Juni di Bandung. Cuman sejak balita saya sudah di Solo, dibesarkan di Solo. Nah, mulai tahun 64 saya mendapat undangan dari Pemuda Muhammadiyah Surakarta. Kemudian saya minta pertimbangan teman-teman pada waktu itu, direspon. Nah, akhirnya saya mendatangi undangan itu. Dan setelah selesai dari pertemuan itu, saya sampaikan kepada teman-teman, ternyata malah teman-teman mendukung semuanya. Pada waktu itu tinggal saya di daerah Keprabon, dan alhamdulillah pada waktu itu hampir semua pemuda di Keprabon, termasuk pemudinya, itu aktif di organisasi pemuda dan Nasihatul Aisyah. Pada tahun 65 ada penataran yang diadakan oleh Pemuda Muhammadiyah di daerah Banyuagung. Waktu itu saya turut di penataran itu. Cuman belum sampai selesai, baru beberapa hari ada berita munculnya Dewan Revolusi. Kami juga tanda tanya, apa ini Dewan Revolusi? Ya. Akhirnya oleh panitia penataran itu dibubarkan, yang sesungguhnya masih beberapa hari lagi, dan kami pulang ke masing-masing tempat. Esok harinya baru tahu bahwa di Jakarta ada kejadian G30 SPKI, kemudian mereka memproklamirkan adanya Dewan Revolusi. Waktu itu di Solo itu wali kotanya Utama Ramlan, dia dari PKI dan mendukung adanya Dewan Revolusi. Sejak malam itu sampai tanggal 22 Oktober 65, keadaan di Solo sangat mencekam sekali. Setiap malam kami diteror oleh pemuda rakyat, sehingga kami tidak berani tidur di rumah. Kami tidur di musola, di masjid, di pos-pos keamanan. Suasana sudah seperti perang. Setiap malam kami tidak tidur, kami konsinyir, dan mereka juga keliling, bawa rantai, bawa pentung dan sebagainya, mengintimidasi kami. Bahkan kami dihardik untuk pulang, karena masalah ini katanya ini masalah internal Angkatan Darat, tidak usah turut campur masyarakat, silahkan pulang ke rumahnya masing-masing. Kami tetap bertahan, tidak mau tidur di rumah kami, tetap tidurnya di pos-pos maupun di musola dan sebagainya. Puncaknya yakni pada Jumat 22 Oktober 1965. Pada sore hari sejumlah pemuda melakukan aksi demonstrasi di pusat kota, yakni di kawasan Nonongan. Selain aksi, pemuda juga membakar rumah dan toko-toko milik PKI ataupun yang pro PKI. Nah, pada tanggal 22 Oktober tahun 65 ini masyarakat Solo sudah merasa terintimidasi, akhirnya minta bantuan ke pusat supaya Solo ini dibebaskan daripada kekuatan PKI. Tanggal 22 Oktober 65, harinya hari Jumat, dikirim RPKAD dari Magelang masuk kota Solo, dan kami dari golongan nasionalis dan agama bersama-sama menyambut kedatangan RPKAD tersebut. Pada waktu itu saya tugasnya itu di daerah Nonongan,
kemudian yang masing-masing juga diberi tugas di daerah masing-masing. Saya mimpin dengan teman-teman daerah Nonongan untuk merusak tempat-tempat PKI. Pada waktu itu di situ ada kantornya, itu kantornya Bapergi, yang sekarang dipakai sebagai toko batik di Nonongan. Peristiwa berdarah di Solo itu disebutkan Usman Amiruddin dimulai ketika oknum aparat datang meminta kelompok massa untuk pergi ke Balai Kota Solo. Tanpa berpikir panjang, sekelompok pemuda yang melakukan aksi di sore hari itu mengikuti petunjuk dari aparat tersebut dan berbondong-bondong pergi ke arah Balai Kota. Namun sesampainya di Geladak, tepatnya di depan gereja, dari arah timur ada tembakan membabi buta mengarah pada kelompok yang diikutinya. Sontak, para peserta aksi lari kocar-kacir berusaha menyelamatkan diri. Yang ada di barisan depan pun tidak sempat mengelak dari tembusan peluru tajam yang mengarah padanya. Akhirnya menjelang maghrib, ada oknum dari TNI Angkatan Darat, Pol-AU, oknum dari Pol-AU dan dari CPM mendatangi kami, teman-teman, termasuk saya, dengan mengatakan, "Dek, bubaran, ya, langsung ke Balai Kota." Nah, pada waktu itu kami tidak tahu, kami lebih patuh kepada aparat keamanan. Padahal dari komandan kami mengatakan sebelum maghrib harus kembali ke posnya masing-masing, di mana waktu itu kami harus kembali ke Balai Muhammadiyah. Tetapi karena ada perintah seperti itu, kami patuh. Ternyata ini jebakan. Sampai di Geladak, ya, saya juga di sana. Ternyata ada tembakan peluru dari sebelah timur, dari benteng Pastenburg itu. Dua peluru bertaburan itu. Saya sama teman saya dari Gerakan Pemuda Marhenis bersembunyi pada waktu itu di Percetakan Populer yang sekarang dipakai kantor BCA itu. Saya sembunyi di situ sampai hampir isya. Kami melihat peluru berhambur-hamburan dan Slamet Riyadi itu sudah penuh seperti seperti kebakaran itu. Barulah setelah dia memastikan kondisi aman, Usman kembali ke rumahnya di Kusumoyudan ke Prabon. Namun ketika pulang, Usman terkejut karena mendapati anggota keluarganya, yakni sepupunya, ternyata hilang, ikut menjadi korban yang disekap PKI. Sepupu Usman yang bernama Salim atau dipanggil Iim, rupanya sempat mengikuti Usman unjuk rasa di Balai Kota Solo tanpa sepengetahuan dirinya. Bocah berusia 13 tahun itu tak diketahui keberadaannya hingga akhirnya pada 23 Oktober pagi didapati bahwa Iim tewas dibunuh PKI secara keji di kebun kopi. Kemudian jam sekitar menjelang isya, kami lihat sudah kondisinya aman. Saya pulang ke rumah kami waktu itu, saya tinggalnya di Keprabon, depan Kusumoyudan. Ibu saya memberitahu, "Us, tadi si Iim, Salim panggilannya Iim, ngikuti kamu demo, terus ngikuti saya. Nah sekarang di mana? Mah," katanya itu. "Sudah pulang, tak suruh nunggu kamu, nggak mau katanya pulang sendiri." Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Jadi waktu itu yang meninggal di Geladak ditembak oleh militer itu, oknum militer itu ada 4 orang mati. Kemudian yang luka-luka itu kira-kira ada 14 orang. Terungkapnya tragedi kebun kopi yakni kekejaman PKI di Solo bermula dari pengakuan Sutiman Dempo, warga yang ikut diculik oleh PKI. Sutiman Dempo awalnya ikut diculik oleh PKI dan dibawa ke Kedung Kopi bersama belasan orang lainnya. Di Kedung Kopi yang merupakan pulau kecil di aliran Sungai Bengawan Solo itu, Sutiman Dempo dan korban lainnya disiksa dan dibunuh oleh PKI. Sutiman mengaku para tawanan diminta saling bertarung, dibunuh dengan bambu runcing, hingga dibunuh menggunakan batu besar. Kala itu, Sutiman berpura-pura mati hingga akhirnya membuatnya lolos dari peristiwa mengerikan itu. Ketika para PKI telah pergi dari Kedung Kopi pada subuh hari, Sutiman segera pergi mencari bantuan. Sutiman kemudian membeberkan lokasi pembantaian tersebut hingga ditemukan oleh RPKAD. Yang masih hidup, yaitu namanya Sutiman Dempo, itu kan pamong di Pucang Sawit sana, pamong kelurahan itu.
dia pura-pura mati, ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Nah, menjelang subuh sudah sepi, dia melarikan diri ke Balai Muhammadiyah, memberitahu bahwa di Kedung Kopi terjadi pembantaian. Itu lebih meyakinkan kami bahwa ternyata ada korban yang dilakukan oleh para PKI. Ternyata di sana bergelimpangan mayat. Ada kira-kira 19 orang yang dibunuh, ditembak itu 4 orang, jadi jumlah seluruhnya itu kira-kira ada 23. Nah, salah satunya adalah keluarga kami yang ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Itu masih usia sekitar 13 tahun waktu itu. Nah, sejak itu malam harinya kami gantian operasi untuk menangkap tokoh-tokoh PKI di daerahnya masing-masing dengan dibantu oleh aparat keamanan. Sejak hari itu Solo kami kuasai, sudah bukan dikuasai oleh PKI. Pada 24 Oktober setelah pembantaian para korban di Kedung Kopi, operasi pembersihan anggota PKI dilakukan di seluruh penjuru kota Solo. Diakui Usman, operasi pembersihan PKI memang tak semata hanya menangkap orang-orang PKI, melainkan ada juga yang dibunuh oleh warga setempat. Pembunuhan terhadap orang-orang PKI disebutkan Usman merupakan bentuk balas dendam masyarakat yang telah geram dengan aksi-aksi PKI sebelumnya, termasuk aksi keji PKI di Madiun pada 1948 yang menewaskan ratusan orang. Peristiwa lain yang juga memicu amarah masyarakat yakni aksi pembantaian PKI kepada sejumlah anggota GP Ansor di Banyuwangi pada 18 Oktober 1965. Langsung esok harinya itu kami mengadakan pembersihan di daerahnya masing-masing, seperti saya di Keprabon. Nah, saya kan sudah tahu tokoh-tokoh PKI di Keprabon itu. Jauh sebelumnya sudah tahu. Sebelum meletus G30S kami sudah tahu. Sehingga mudah malam hari beberapa teman didampingi aparat keamanan, kami ngambil, kami serahkan, kami ngambil, kami serahkan. Kalau tidak salah itu terjadinya ada yang di Bengawan Solo, kemudian kalau Klaten itu di Sungai apa itu ya, ada memang dibunuh betul. Itu kami tidak mengelak. Itu melakukan pembalasan. Dan pembalasan kami ini sesungguhnya tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, tahun 48 terutama, ya. Kami belum bisa membalas 48 yang di Madiun itu. Itu berapa ratus tokoh-tokoh Islam yang dibunuh oleh PKI. Kami belum sempat membalas. Karena pada waktu itu datang pasukan dari Siliwangi yang menumpas mereka itu. Nah, ini ada kesempatan mereka dulu yang memulai membunuh, ya sudah, gantian sekarang. Di Jawa Timur itu mungkin lebih sadis lagi. Ada apa itu teman-teman dari Ansor itu. Karena pada waktu itu, teman-teman dari Ansor itu banyak yang ke Solo, ke rumah saya, dan dia cerita. Membunuh itu, dia cerita. Karena balas dendam tadi. 18 Oktober itu di Banyuwangi terjadi pembunuhan. Itu kalau tidak salah 60 dari Ansor. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun. Dan sudah dipersiapkan 2 lubang. Yang bisa melarikan diri kalau salah 1 atau 2 orang itu. Yang lainnya diseret, dimasukkan ke lubang itu. Bayangkan coba. Jadi tanggal 1 30 September mereka gerak, kemudian Oktober mereka sudah mengadakan gerakan lagi. Di Solo kan tanggal 22 Oktober, itu tanggal 18 Oktober di Banyuwangi terjadi. Jadi mereka itu yang mendahului sesungguhnya. Kalau tanggal 22 Oktober mereka tidak membunuh kami,
mungkin kami juga tidak akan melakukan hal yang sama. Kini, untuk mengenang peristiwa berdarah aksi kekejaman PKI di Solo, dibangunlah Monumen Perisai Pancasila. Monumen itu didirikan di lokasi tempat pembantaian terjadi, yakni di Gedung Kopi. Lokasi yang telah menjadi cagar budaya sejak November 2012 itu menjadi penanda sekaligus pengingat bagaimana sadisnya gerakan PKI di Indonesia, khususnya di Solo, pada 22 Oktober 1965. Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Dia pura-pura mati, ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun dan sudah dipersiapkan 2 lubang. Sejarah kelam pembantaian keji yang dilakukan PKI terjadi di sejumlah daerah, salah satunya di kota Solo, Jawa Tengah. Di kota Bengawan ada sebuah lokasi yang menjadi saksi bisu peristiwa berdarah itu pada tahun 1965, yakni di kawasan Gedung Kopi. Lokasinya ada di bibir Bengawan Solo, di Kelurahan Pucang Sawit Jebres. Sedikitnya ada 23 korban yang dihabisi oleh PKI dengan keji, tepatnya di malam tanggal 22 Oktober 1965. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh seorang saksi kekejaman PKI, yakni Usman Amiruddin. Aktivis itu masih ingat betul bagaimana mencekamnya kota Solo pada bulan Oktober kala itu. Perkenalkan, nama saya Usman Amiruddin. Saya lahir di Bandung tahun 39. Tepatnya tanggal 30 Juni di Bandung. Cuman sejak balita saya sudah di Solo, dibesarkan di Solo. Nah, mulai tahun 64 saya mendapat undangan dari Pemuda Muhammadiyah Surakarta. Kemudian saya minta pertimbangan teman-teman pada waktu itu, direspon. Nah, akhirnya saya mendatangi undangan itu. Dan setelah selesai dari pertemuan itu, saya sampaikan kepada teman-teman, ternyata malah teman-teman mendukung semuanya. Pada waktu itu tinggal saya di daerah Keprabon, dan alhamdulillah pada waktu itu hampir semua pemuda di Keprabon, termasuk pemudinya, itu aktif di organisasi pemuda dan Nasihatul Aisyah. Pada tahun 65 ada penataran yang diadakan oleh Pemuda Muhammadiyah di daerah Banyuagung. Waktu itu saya turut di penataran itu. Cuman belum sampai selesai, baru beberapa hari ada berita munculnya Dewan Revolusi. Kami juga tanda tanya, apa ini Dewan Revolusi? Ya. Akhirnya oleh panitia penataran itu dibubarkan, yang sesungguhnya masih beberapa hari lagi, dan kami pulang ke masing-masing tempat. Esok harinya baru tahu bahwa di Jakarta ada kejadian G30 SPKI, kemudian mereka memproklamirkan adanya Dewan Revolusi. Waktu itu di Solo itu wali kotanya Utomo Ramlan, dia dari PKI dan mendukung adanya Dewan Revolusi. Sejak malam itu sampai tanggal 22 Oktober 65, keadaan di Solo sangat mencekam sekali. Setiap malam kami diteror oleh pemuda rakyat, sehingga kami tidak berani tidur di rumah. Kami tidur di musola, di masjid, di pos-pos keamanan. Suasana sudah seperti perang. Setiap malam kami tidak tidur, kami konsinyir, dan mereka juga keliling, bawa rantai, bawa pentung dan sebagainya, mengintimidasi kami. Bahkan kami dihardik untuk pulang karena masalah ini, katanya ini masalah internal Angkatan Darat, tidak usah turut campur masyarakat, silahkan pulang ke rumahnya masing-masing. Kami tetap bertahan, tidak mau tidur di rumah kami, tetap tidurnya di pos-pos maupun di musola dan sebagainya. Puncaknya yakni pada Jumat 22 Oktober 1965. Pada sore hari sejumlah pemuda melakukan aksi demonstrasi di pusat kota, yakni di kawasan Nonongan. Selain aksi, pemuda juga membakar rumah dan toko-toko milik PKI
ataupun yang pro PKI. Nah, pada tanggal 22 Oktober tahun 65, ini masyarakat Solo sudah merasa terintimidasi, akhirnya minta bantuan ke pusat supaya Solo ini dibebaskan daripada kekuatan PKI. Tanggal 22 Oktober 65, harinya hari Jumat, dikirim RPKAD dari Magelang masuk kota Solo, dan kami dari golongan nasionalis dan agama bersama-sama menyambut kedatangan RPKAD tersebut. Pada waktu itu saya tugasnya itu di daerah Nonongan, kemudian yang masing-masing juga diberi tugas di daerah masing-masing. Saya mimpin dengan teman-teman daerah Nonongan untuk merusak tempat-tempat PKI. Pada waktu itu di situ ada kantornya, itu kantornya Bapergi, yang sekarang dipakai sebagai toko batik di Nonongan. Peristiwa berdarah di Solo itu disebutkan Usman Amiruddin dimulai ketika oknum aparat datang meminta kelompok massa untuk pergi ke Balai Kota Solo. Tanpa berpikir panjang, sekelompok pemuda yang melakukan aksi di sore hari itu mengikuti petunjuk dari aparat tersebut dan berbondong-bondong pergi ke arah Balai Kota. Namun sesampainya di Geladak, tepatnya di depan gereja, dari arah timur ada tembakan membabi buta mengarah pada kelompok yang diikutinya. Sontak, para peserta aksi lari kocar-kacir berusaha menyelamatkan diri. Yang ada di barisan depan pun tidak sempat mengelak dari tembusan peluru tajam yang mengarah padanya. Akhirnya menjelang maghrib, ada oknum dari TNI Angkatan Darat, Pol-AU, oknum dari Pol-AU dan dari CPM mendatangi kami, teman-teman, termasuk saya, dengan mengatakan, "Dek, bubaran, ya, langsung ke Balai Kota." Nah, pada waktu itu kami tidak tahu, kami lebih patuh kepada aparat keamanan. Padahal dari komandan kami mengatakan sebelum maghrib harus kembali ke posnya masing-masing, di mana waktu itu kami harus kembali ke Balai Muhammadiyah. Tetapi karena ada perintah seperti itu, kami patuh. Ternyata ini jebakan. Sampai di Geladak, ya, saya juga di sana. Ternyata ada tembakan peluru dari sebelah timur, dari benteng Pastenburg itu. Wah, peluru bertaburan itu. Saya sama teman saya dari Gerakan Pemuda Marhenis bersembunyi pada waktu itu di Percetakan Populer yang sekarang dipakai kantor BCA itu. Saya sembunyi di situ sampai hampir isya. Kami melihat peluru berhambur-hamburan, dan Slamet Riyadi itu sudah penuh seperti apa itu? Seperti kebakaran itu. Barulah setelah dia memastikan kondisi aman, Usman kembali ke rumahnya di Kusumoyudan ke Prabon. Namun ketika pulang, Usman terkejut karena mendapati anggota keluarganya, yakni sepupunya, ternyata hilang, ikut menjadi korban yang disekap PKI. Sepupu Usman yang bernama Salim atau dipanggil Iim, rupanya sempat mengikuti Usman unjuk rasa di Balai Kota Solo tanpa sepengetahuan dirinya. Bocah berusia 13 tahun itu tak diketahui keberadaannya hingga akhirnya pada 23 Oktober pagi didapati bahwa Iim tewas dibunuh PKI secara keji di kebun kopi. Kemudian jam sekitar menjelang isya, kami lihat sudah kondisinya aman. Saya pulang ke rumah kami, waktu itu saya tinggalnya di Keprabon, depan Kusumoyudan. Ibu saya memberitahu, "Us, tadi si Iim, Salim panggilannya Iim, ngikuti kamu demo, terus ngikuti saya. Nah sekarang di mana? Mah," katanya itu. "Sudah pulang, tak suruh nunggu kamu, nggak mau katanya pulang sendiri." Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Jadi waktu itu yang meninggal di Geladak ditembak oleh militer itu, oknum militer itu ada 4 orang mati.
Kemudian yang luka-luka itu kira-kira ada 14 orang. Terungkapnya tragedi kebun kopi yakni kekejaman PKI di Solo bermula dari pengakuan Sutiman Dempo, warga yang ikut diculik oleh PKI. Sutiman Dempo awalnya ikut diculik oleh PKI dan dibawa ke Kedung Kopi bersama belasan orang lainnya. Di Kedung Kopi yang merupakan pulau kecil di aliran Sungai Bengawan Solo itu, Sutiman Dempo dan korban lainnya disiksa dan dibunuh oleh PKI. Sutiman mengaku para tawanan diminta saling bertarung, dibunuh dengan bambu runcing, hingga dibunuh menggunakan batu besar. Kala itu, Sutiman berpura-pura mati hingga akhirnya membuatnya lolos dari peristiwa mengerikan itu. Ketika para PKI telah pergi dari Kedung Kopi pada subuh hari, Sutiman segera pergi mencari bantuan. Sutiman kemudian membeberkan lokasi pembantaian tersebut hingga ditemukan oleh RPKAD. Yang masih hidup, yaitu namanya Sutiman Dempo, itu kan pamong di Pucang Sawit sana, pamong Kelurah itu. Dia pura-pura mati, ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Nah, menjelang subuh sudah sepi, dia melarikan diri ke Balai Muhammadiyah, memberitahu bahwa di Kedung Kopi terjadi pembantaian. Itu lebih meyakinkan kami bahwa ternyata ada korban yang dilakukan oleh para PKI. Ternyata di sana bergelimpangan mayat, ada kira-kira 19 orang yang dibunuh, ditembak itu 4 orang, jadi jumlah seluruhnya itu kira-kira ada 23. Nah, salah satunya adalah keluarga kami yang ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Itu masih usia sekitar 13 tahun waktu itu. Nah, sejak itu malam harinya kami gantian operasi untuk menangkap tokoh-tokoh PKI di daerahnya masing-masing dengan dibantu oleh aparat keamanan. Sejak hari itu Solo kami kuasai, sudah bukan dikuasai oleh PKI. Pada 24 Oktober setelah pembantaian para korban di Kedung Kopi, operasi pembersihan anggota PKI dilakukan di seluruh penjuru kota Solo. Diakui Usman, operasi pembersihan PKI memang tak semata hanya menangkap orang-orang PKI, melainkan ada juga yang dibunuh oleh warga setempat. Pembunuhan terhadap orang-orang PKI disebutkan Usman merupakan bentuk balas dendam masyarakat yang telah geram dengan aksi-aksi PKI sebelumnya, termasuk aksi keji PKI di Madiun pada 1948 yang menewaskan ratusan orang. Peristiwa lain yang juga memicu amarah masyarakat yakni aksi pembantaian PKI kepada sejumlah anggota GP Ansor di Banyuwangi pada 18 Oktober 1965. Langsung esok harinya itu kami mengadakan pembersihan di daerahnya masing-masing, seperti saya di Keprabon. Nah, saya kan sudah tahu tokoh-tokoh PKI di Keprabon itu. Jauh sebelumnya sudah tahu. Sebelum meletus G30S kami sudah tahu. Sehingga mudah malam hari beberapa teman didampingi aparat keamanan, kami ngambil, kami serahkan, kami ngambil, kami serahkan. Kalau tidak salah itu terjadinya ada yang di Bengawan Solo, kemudian kalau Klaten itu di Sungai apa itu ya, ada memang dibunuh betul. Itu kami tidak mengelak. Itu melakukan pembalasan. Dan pembalasan kami ini sesungguhnya tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, tahun 48 terutama, ya. Kami belum bisa membalas 48 yang di Madiun itu. Itu berapa ratus tokoh-tokoh Islam yang dibunuh oleh PKI. Kami belum sempat membalas. Karena pada waktu itu datang pasukan dari Siliwangi yang menumpas mereka itu. Nah, ini ada kesempatan mereka dulu yang memulai membunuh, ya sudah gantian sekarang. Di Jawa Timur itu mungkin lebih sadis lagi. Ada apa itu teman-teman dari Ansor itu. Ya. Karena pada waktu itu teman-teman dari Ansor itu banyak yang ke Solo, ke rumah saya, dan dia cerita membunuh itu, dia cerita. Karena balas dendam tadi. 18 Oktober itu di Banyuwangi terjadi pembunuhan. Itu kalau tidak salah 60 dari Ansor. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun. Dan sudah dipersiapkan 2 lubang.
Yang bisa melarikan diri kalau salah 1 atau 2 orang itu, yang lainnya diseret dimasukkan ke lubang itu. Bayangkan coba. Jadi tanggal 1 tanggal 30 September mereka gerak, kemudian September, Oktober mereka sudah adakan gerakan lagi. Di Solo kan tanggal 22 Oktober, itu tanggal 18 Oktober di Banyuwangi terjadi. Jadi mereka itu yang mendahului sesungguhnya. Kalau tanggal 22 Oktober mereka tidak membunuh kami, mungkin kami juga tidak akan melakukan hal yang sama. Kini, untuk mengenang peristiwa berdarah aksi kekejaman PKI di Solo, dibangunlah Monumen Perisai Pancasila. Monumen itu didirikan di lokasi tempat pembantaian terjadi, yakni di Gedung Kopi. Lokasi yang telah menjadi cagar budaya sejak November 2012 itu menjadi penanda sekaligus pengingat bagaimana sadisnya gerakan PKI di Indonesia, khususnya di Solo, pada 22 Oktober 1965. Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Dia pura-pura mati, ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun dan sudah dipersiapkan 2 lubang. Sejarah kelam pembantaian keji yang dilakukan PKI terjadi di sejumlah daerah, salah satunya di kota Solo, Jawa Tengah. Di kota Bengawan ada sebuah lokasi yang menjadi saksi bisu peristiwa berdarah itu pada tahun 1965, yakni di kawasan Gedung Kopi. Lokasinya ada di bibir Bengawan Solo, di Kelurahan Pucang Sawit Jebres. Sedikitnya ada 23 korban yang dihabisi oleh PKI dengan keji, tepatnya di malam tanggal 22 Oktober 1965. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh seorang saksi kekejaman PKI, yakni Usman Amiruddin. Aktivis itu masih ingat betul bagaimana mencekamnya kota Solo pada bulan Oktober kala itu. Perkenalkan, nama saya Usman Amiruddin. Saya lahir di Bandung tahun 39, tepatnya tanggal 30 Juni di Bandung. Cuman sejak balita saya sudah di Solo, dibesarkan di Solo. Nah, mulai tahun 64 saya mendapat undangan dari Pemuda Muhammadiyah Surakarta. Kemudian saya minta pertimbangan teman-teman pada waktu itu, direspon. Nah, akhirnya saya mendatangi undangan itu. Dan setelah selesai dari pertemuan itu, saya sampaikan kepada teman-teman, ternyata malah teman-teman mendukung semuanya. Pada waktu itu tinggal saya di daerah Keprabon, dan alhamdulillah pada waktu itu hampir semua pemuda di Keprabon, termasuk pemudinya, itu aktif di organisasi pemuda dan Nasihatul Aisyah. Pada tahun 65 ada penataran yang diadakan oleh Pemuda Muhammadiyah di daerah Banyuagung. Waktu itu saya turut di penataran itu. Cuman belum sampai selesai, baru beberapa hari ada berita munculnya Dewan Revolusi. Kami juga tanda tanya, apa ini Dewan Revolusi? Ya. Akhirnya oleh panitia penataran itu dibubarkan, yang sesungguhnya masih beberapa hari lagi, dan kami pulang ke masing-masing tempat. Esok harinya baru tahu bahwa di Jakarta ada kejadian G30 SPKI, kemudian mereka memproklamirkan adanya Dewan Revolusi. Waktu itu di Solo itu wali kotanya Utama Ramlan, dia dari PKI dan mendukung adanya Dewan Revolusi. Sejak malam itu sampai tanggal 22 Oktober 65, keadaan di Solo sangat mencekam sekali. Setiap malam kami diteror oleh pemuda rakyat, sehingga kami tidak berani tidur di rumah. Kami tidur di musola, di masjid, di pos-pos keamanan. Suasana sudah seperti perang. Setiap malam kami tidak tidur, kami konsinyir, dan mereka juga keliling, bawa rantai, bawa pentung dan sebagainya, mengintimidasi kami. Bahkan kami dihardik
untuk pulang karena masalah ini katanya ini masalah internal Angkatan Darat, tidak usah turut campur masyarakat, silahkan pulang ke rumahnya masing-masing. Kami tetap bertahan, tidak mau tidur di rumah kami, tetap tidurnya di pos-pos maupun di musola dan sebagainya. Puncaknya yakni pada Jumat 22 Oktober 1965. Pada sore hari sejumlah pemuda melakukan aksi demonstrasi di pusat kota, yakni di kawasan Nonongan. Selain aksi, pemuda juga membakar rumah dan toko-toko milik PKI ataupun yang pro PKI. Nah, pada tanggal 22 Oktober tahun 65, ini masyarakat Solo sudah merasa terintimidasi, akhirnya minta bantuan ke pusat supaya Solo ini dibebaskan daripada kekuatan PKI. Tanggal 22 Oktober 65, harinya hari Jumat, dikirim RPKAD dari Magelang masuk kota Solo, dan kami dari golongan nasionalis dan agama bersama-sama menyambut kedatangan RPKAD tersebut. Pada waktu itu saya tugasnya itu di daerah Nonongan, kemudian yang masing-masing juga diberi tugas di daerah masing-masing. Saya mimpin dengan teman-teman daerah Nonongan untuk merusak tempat-tempat PKI. Pada waktu itu di situ ada kantornya, itu kantornya Bapergi yang sekarang dipakai sebagai toko batik di Nonongan. Peristiwa berdarah di Solo itu disebutkan Usman Amiruddin dimulai ketika oknum aparat datang meminta kelompok massa untuk pergi ke Balai Kota Solo. Tanpa berpikir panjang, sekelompok pemuda yang melakukan aksi di sore hari itu mengikuti petunjuk dari aparat tersebut dan berbondong-bondong pergi ke arah Balai Kota. Namun sesampainya di Geladak, tepatnya di depan gereja, dari arah timur ada tembakan membabi buta mengarah pada kelompok yang diikutinya. Sontak, para peserta aksi lari kocar-kacir berusaha menyelamatkan diri. Yang ada di barisan depan pun tidak sempat mengelak dari tembusan peluru tajam yang mengarah padanya. Akhirnya menjelang maghrib, ada oknum dari TNI Angkatan Darat, oknum dari Polau dan dari CPM mendatangi kami teman-teman, termasuk saya, dengan mengatakan, "Dek, bubaran ya, langsung ke Balai Kota." Nah, pada waktu itu kami tidak tahu, kami lebih patuh kepada aparat keamanan. Padahal dari komandan kami mengatakan sebelum maghrib harus kembali ke posnya masing-masing, di mana waktu itu kami harus kembali ke Balai Muhammadiyah. Tetapi karena ada perintah seperti itu, kami patuh. Ternyata ini jebakan. Sampai di Geladak, ya, saya juga di sana. Ternyata ada tembakan peluru dari sebelah timur, dari benteng Pastenburg itu. Dua peluru bertaburan itu. Saya sama teman saya dari Gerakan Pemuda Marhenis bersembunyi pada waktu itu di Percetakan Populer yang sekarang dipakai kantor BCA itu. Saya sembunyi di situ sampai hampir Isya. Kami melihat peluru berhambur-hamburan dan Slamet Riyadi itu sudah penuh seperti seperti kebakaran itu. Barulah setelah dia memastikan kondisi aman, Usman kembali ke rumahnya di Kusumoyudan ke Prabon. Namun ketika pulang, Usman terkejut karena mendapati anggota keluarganya, yakni sepupunya, ternyata hilang, ikut menjadi korban yang disekap PKI. Sepupu Usman yang bernama Salim atau dipanggil Iim, rupanya sempat mengikuti Usman unjuk rasa di Balai Kota Solo tanpa sepengetahuan dirinya. Bocah berusia 13 tahun itu tak diketahui keberadaannya hingga akhirnya pada 23 Oktober pagi didapati bahwa Iim tewas dibunuh PKI secara keji di kebun kopi. Kemudian jam sekitar menjelang Isya, kami lihat sudah kondisinya aman. Saya pulang ke rumah kami, waktu itu saya tinggalnya di Keprabon, depan Kusumoyudan. Ibu saya memberitahu, "Us, tadi si Iim
Salim, panggilannya Iim, ngikuti kamu demo, terus ngikuti saya. Nah sekarang di mana? Mah, katanya itu. Sudah pulang, tak suruh nunggu kamu, enggak mau, katanya pulang sendiri. Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Jadi waktu itu yang meninggal di Geladak ditembak oleh militer itu, oknum militer itu ada 4 orang mati. Kemudian yang luka-luka itu kira-kira ada 14 orang. Terungkapnya tragedi kebun kopi yakni kekejaman PKI di Solo bermula dari pengakuan Sutiman Dempo, warga yang ikut diculik oleh PKI. Sutiman Dempo awalnya ikut diculik oleh PKI dan dibawa ke Kedung Kopi bersama belasan orang lainnya. Di Kedung Kopi yang merupakan pulau kecil di aliran Sungai Bengawan Solo itu, Sutiman Dempo dan korban lainnya disiksa dan dibunuh oleh PKI. Sutiman mengaku para tawanan diminta saling bertarung, dibunuh dengan bambu runcing, hingga dibunuh menggunakan batu besar. Kala itu, Sutiman berpura-pura mati hingga akhirnya membuatnya lolos dari peristiwa mengerikan itu. Ketika para PKI telah pergi dari Kedung Kopi pada subuh hari, Sutiman segera pergi mencari bantuan. Sutiman kemudian membeberkan lokasi pembantaian tersebut hingga ditemukan oleh RPKAD. Yang masih hidup, yaitu namanya Sutiman Dempo, itu kan pamong di Pucang Sawit sana, pamong kelurah itu. Dia pura-pura mati, ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Nah, menjelang subuh sudah sepi, dia melarikan diri ke Balai Muhammadiyah, memberitahu bahwa di Kedung Kopi terjadi pembantaian. Itu lebih meyakinkan kami bahwa ternyata ada korban yang dilakukan oleh para PKI. Ternyata di sana bergelimpangan mayat, ada kira-kira 19 orang yang dibunuh, ditembak itu 4 orang, jadi jumlah seluruhnya itu kira-kira ada 23. Nah, salah satunya adalah keluarga kami yang ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Itu masih usia sekitar 13 tahun waktu itu. Nah, sejak itu malam harinya kami gantian operasi untuk menangkap tokoh-tokoh PKI di daerahnya masing-masing dengan dibantu oleh aparat keamanan. Sejak hari itu Solo kami kuasai, sudah bukan dikuasai oleh PKI. Pada 24 Oktober setelah pembantaian para korban di Kedung Kopi, operasi pembersihan anggota PKI dilakukan di seluruh penjuru kota Solo. Diakui Usman, operasi pembersihan PKI memang tak semata hanya menangkap orang-orang PKI, melainkan ada juga yang dibunuh oleh warga setempat. Pembunuhan terhadap orang-orang PKI disebutkan Usman merupakan bentuk balas dendam masyarakat yang telah geram dengan aksi-aksi PKI sebelumnya, termasuk aksi keji PKI di Madiun pada 1948 yang menewaskan ratusan orang. Peristiwa lain yang juga memicu amarah masyarakat yakni aksi pembantaian PKI kepada sejumlah anggota GP Ansor di Banyuwangi pada 18 Oktober 1965. Langsung esok harinya itu kami mengadakan pembersihan di daerahnya masing-masing, seperti saya di Keprabon. Nah, saya kan sudah tahu tokoh-tokoh PKI di Keprabon itu. Jauh sebelumnya sudah tahu. Sebelum meletus G30S kami sudah tahu. Sehingga mudah malam hari beberapa teman didampingi aparat keamanan, kami ngambil, kami serahkan, kami ngambil, kami serahkan. Kalau tidak salah itu terjadinya ada yang di Bengawan Solo, kemudian kalau Klaten itu di Sungai apa itu ya, ada memang dibunuh betul. Itu kami tidak mengelak. Itu melakukan pembalasan. Dan pembalasan kami ini sesungguhnya tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, tahun 48 terutama. Ya, kami belum bisa membalas 48 yang di Madiun itu. Itu berapa ratus tokoh-tokoh Islam yang dibunuh oleh PKI. Kami belum sempat membalas. Karena pada waktu itu datang pasukan dari Siliwangi yang menumpas mereka itu. Nah, ini ada kesempatan mereka dulu yang memulai membunuh, ya sudah gantian sekarang. Di Jawa Timur itu mungkin lebih sadis lagi. Ada apa itu teman-teman dari Ansor itu. Ya. Karena pada waktu itu teman-teman dari Ansor itu banyak yang ke Solo, ke rumah saya,
Dan dia cerita, membunuh itu dia cerita. Karena balas dendam tadi. 18 Oktober itu di Banyuwangi terjadi pembunuhan. Itu kalau tidak salah 60 dari Ansor. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun. Dan sudah dipersiapkan 2 lubang. Yang bisa melarikan diri kalau salah 1 atau 2 orang itu. Yang lainnya diseret, dimasukkan ke lubang itu. Bayangkan coba. Jadi tanggal 1 tanggal 30 September mereka gerak, kemudian September, Oktober mereka sudah adakan gerakan lagi. Di Solo kan tanggal 22 Oktober, itu tanggal 18 Oktober di Banyuwangi terjadi. Jadi mereka itu yang mendahului sesungguhnya. Kalau tanggal 22 Oktober mereka tidak membunuh kami, mungkin kami juga tidak akan melakukan hal yang sama. Kini, untuk mengenang peristiwa berdarah aksi kekejaman PKI di Solo, dibangunlah Monumen Perisai Pancasila. Monumen itu didirikan di lokasi tempat pembantaian terjadi, yakni di Gedung Kopi. Lokasi yang telah menjadi cagar budaya sejak November 2012 itu menjadi penanda sekaligus pengingat bagaimana sadisnya gerakan PKI di Indonesia, khususnya di Solo, pada 22 Oktober 1965. Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Dia pura-pura mati, ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun dan sudah dipersiapkan 2 lubang. Sejarah kelam pembantaian keji yang dilakukan PKI terjadi di sejumlah daerah, salah satunya di kota Solo, Jawa Tengah. Di kota Bengawan ada sebuah lokasi yang menjadi saksi bisu peristiwa berdarah itu pada tahun 1965, yakni di kawasan Gedung Kopi. Lokasinya ada di bibir Bengawan Solo, di Kelurahan Pucang Sawit Jebres. Sedikitnya ada 23 korban yang dihabisi oleh PKI dengan keji, tepatnya di malam tanggal 22 Oktober 1965. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh seorang saksi kekejaman PKI, yakni Usman Amiruddin. Aktivis itu masih ingat betul bagaimana mencekamnya kota Solo pada bulan Oktober kala itu. Perkenalkan, nama saya Usman Amiruddin. Saya lahir di Bandung tahun 39. Tepatnya tanggal 30 Juni di Bandung. Cuman sejak balita saya sudah di Solo, dibesarkan di Solo. Nah, mulai tahun 64 saya mendapat undangan dari Pemuda Muhammadiyah Surakarta. Kemudian saya minta pertimbangan teman-teman pada waktu itu, direspon. Nah, akhirnya saya mendatangi undangan itu. Dan setelah selesai dari pertemuan itu, saya sampaikan kepada teman-teman, ternyata malah teman-teman mendukung semuanya. Pada waktu itu tinggal saya di daerah Keprabon, dan alhamdulillah pada waktu itu hampir semua pemuda di Keprabon, termasuk pemudinya, itu aktif di organisasi pemuda dan Nasihatul Aisyah. Pada tahun 65 ada penataran yang diadakan oleh Pemuda Muhammadiyah di daerah Banyuagung. Waktu itu saya turut di penataran itu. Cuman belum sampai selesai, baru beberapa hari ada berita munculnya Dewan Revolusi. Kami juga tanda tanya, apa ini Dewan Revolusi? Ya. Akhirnya oleh panitia penataran itu dibubarkan, yang sesungguhnya masih beberapa hari lagi, dan kami pulang ke masing-masing tempat. Esok harinya baru tahu bahwa di Jakarta ada kejadian G30 SPKI, kemudian mereka memproklamirkan adanya Dewan Revolusi. Waktu itu di Solo itu wali kotanya Utama Ramlan, dia dari PKI dan mendukung adanya Dewan Revolusi. Sejak malam itu sampai tanggal 22 Oktober 65,
keadaan di Solo sangat mencekam sekali. Setiap malam kami diteror oleh pemuda rakyat, sehingga kami tidak berani tidur di rumah. Kami tidur di musola, di masjid, di pos-pos keamanan. Suasana sudah seperti perang. Setiap malam kami tidak tidur, kami konsinyir, dan mereka juga keliling, bawa rantai, bawa pentung dan sebagainya, mengintimidasi kami. Bahkan kami dihardik untuk pulang, karena masalah ini katanya ini masalah internal Angkatan Darat. Tidak usah turut campur masyarakat, silakan pulang ke rumahnya masing-masing. Kami tetap bertahan, tidak mau tidur di rumah kami, tetap tidurnya di pos-pos maupun di musola dan sebagainya. Puncaknya yakni pada Jumat 22 Oktober 1965. Pada sore hari sejumlah pemuda melakukan aksi demonstrasi di pusat kota, yakni di kawasan Nonongan. Selain aksi, pemuda juga membakar rumah dan toko-toko milik PKI ataupun yang pro PKI. Nah, pada tanggal 22 Oktober tahun 65, ini masyarakat Solo sudah merasa terintimidasi, akhirnya minta bantuan ke pusat supaya Solo ini dibebaskan daripada kekuatan PKI. Tanggal 22 Oktober 65, harinya hari Jumat, dikirim RPKAD dari Magelang masuk kota Solo, dan kami dari golongan nasionalis dan agama bersama-sama menyambut kedatangan RPKAD tersebut. Pada waktu itu saya tugasnya itu di daerah Nonongan, kemudian yang masing-masing juga diberi tugas di daerah masing-masing. Saya mimpin dengan teman-teman daerah Nonongan untuk merusak tempat-tempat PKI. Pada waktu itu di situ ada kantornya, itu kantornya Bapergi, yang sekarang dipakai sebagai toko batik di Nonongan. Peristiwa berdarah di Solo itu disebutkan Usman Amiruddin dimulai ketika oknum aparat datang meminta kelompok massa untuk pergi ke Balai Kota Solo. Tanpa berpikir panjang, sekelompok pemuda yang melakukan aksi di sore hari itu mengikuti petunjuk dari aparat tersebut dan berbondong-bondong pergi ke arah Balai Kota. Namun sesampainya di Geladak, tepatnya di depan gereja, dari arah timur ada tembakan membabi buta mengarah pada kelompok yang diikutinya. Sontak, para peserta aksi lari kocar-kacir berusaha menyelamatkan diri. Yang ada di barisan depan pun tidak sempat mengelak dari tembusan peluru tajam yang mengarah padanya. Akhirnya menjelang maghrib, ada oknum dari TNI Angkatan Darat, oknum dari Pol-AU dan dari CPM mendatangi kami teman-teman, termasuk saya, dengan mengatakan, "Dek, bubaran ya, langsung ke Balai Kota." Nah, pada waktu itu kami tidak tahu, kami lebih patuh kepada aparat keamanan. Padahal dari komandan kami mengatakan sebelum maghrib harus kembali ke posnya masing-masing, di mana waktu itu kami harus kembali ke Balai Muhammadiyah. Tetapi karena ada perintah seperti itu, kami patuh. Ternyata ini jebakan. Sampai di Geladak, ya, saya juga di sana. Ternyata ada tembakan peluru dari sebelah timur, dari benteng Pastenburg itu. Dua peluru bertaburan itu. Saya sama teman saya dari Gerakan Pemuda Marhenis bersembunyi pada waktu itu di Percetakan Populer yang sekarang dipakai kantor BCA itu. Saya sembunyi di situ sampai hampir Isya. Kami melihat peluru berhambur-hamburan, dan Slamet Riyadi itu sudah penuh seperti seperti kebakaran itu. Barulah setelah dia memastikan kondisi aman, Usman kembali ke rumahnya di Kusumoyudan, Keprabon. Namun ketika pulang, Usman terkejut karena mendapati anggota keluarganya, yakni sepupunya, ternyata hilang.
ikut menjadi korban yang disekap PKI. Sepupu Usman yang bernama Salim atau dipanggil Iim, rupanya sempat mengikuti Usman unjuk rasa di balik kota Solo tanpa sepengetahuan dirinya. Bocah berusia 13 tahun itu tak diketahui keberadaannya hingga akhirnya pada 23 Oktober pagi didapati bahwa Iim tewas dibunuh PKI secara keji di kebun kopi. Kemudian jam sekitar menjelang Isya, kami lihat sudah kondisinya aman. Saya pulang ke rumah kami waktu itu, saya tinggalnya di Keprabon, depan Kusumo Yuda. Ibu saya memberitahu, "Us, tadi si Iim, Salim panggilannya Iim, ngikuti kamu demo, terus ngikuti saya. Nah sekarang di mana, Mah?" katanya itu. "Sudah pulang, tak suruh nunggu kamu, nggak mau katanya pulang sendiri." Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Jadi waktu itu yang meninggal di Geladak ditembak oleh militer itu, oknum militer itu ada 4 orang mati. Kemudian yang luka-luka itu kira-kira ada 14 orang. Terungkapnya tragedi kebun kopi yakni kekejaman PKI di Solo bermula dari pengakuan Sutiman Dempo, warga yang ikut diculik oleh PKI. Sutiman Dempo awalnya ikut diculik oleh PKI dan dibawa ke Kedung Kopi bersama belasan orang lainnya. Di Kedung Kopi yang merupakan pulau kecil di aliran Sungai Bengawan Solo itu, Sutiman Dempo dan korban lainnya disiksa dan dibunuh oleh PKI. Sutiman mengaku para tawanan diminta saling bertarung, dibunuh dengan bambu runcing, hingga dibunuh menggunakan batu besar. Kala itu, Sutiman berpura-pura mati hingga akhirnya membuatnya lolos dari peristiwa mengerikan itu. Ketika para PKI telah pergi dari Kedung Kopi pada subuh hari, Sutiman segera pergi mencari bantuan. Sutiman kemudian membeberkan lokasi pembantaian tersebut hingga ditemukan oleh RPKAD. Yang masih hidup, yaitu namanya Sutiman Dempo, itu kan pamong di Pucang Sawit sana, pamong Turah itu. Dia pura-pura mati, ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Menjelang subuh sudah sepi, dia melarikan diri ke Balai Muhammadiyah, memberitahu bahwa di Kedung Kopi terjadi pembantaian. Itu lebih meyakinkan kami bahwa ternyata ada korban yang dilakukan oleh para PKI. Ternyata di sana bergelimpangan mayat, ada kira-kira 19 orang yang dibunuh, ditembak itu 4 orang, jadi jumlah seluruhnya itu kira-kira ada 23. Nah, salah satunya adalah keluarga kami yang ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Itu masih usia sekitar 13 tahun waktu itu. Nah, sejak itu malam harinya kami gantian operasi untuk menangkap tokoh-tokoh PKI di daerahnya masing-masing dengan dibantu oleh aparat keamanan. Sejak hari itu Solo kami kuasai, sudah bukan dikuasai oleh PKI. Pada 24 Oktober setelah pembantaian para korban di Kedung Kopi, operasi pembersihan anggota PKI dilakukan di seluruh penjuru kota Solo. Diakui Usman, operasi pembersihan PKI memang tak semata hanya menangkap orang-orang PKI, melainkan ada juga yang dibunuh oleh warga setempat. Pembunuhan terhadap orang-orang PKI disebutkan Usman merupakan bentuk balas dendam masyarakat yang telah geram dengan aksi-aksi PKI sebelumnya, termasuk aksi keji PKI di Madiun pada 1948 yang menewaskan ratusan orang. Peristiwa lain yang juga memicu amarah masyarakat yakni aksi pembantaian PKI kepada sejumlah anggota GP Ansor di Banyuwangi pada 18 Oktober 1965. Langsung esok harinya itu kami mengadakan pembersihan di daerahnya masing-masing, seperti saya di Keprabon. Nah, saya kan sudah tahu tokoh-tokoh PKI di Keprabon itu. Jauh sebelumnya sudah tahu. Sebelum meletus G30S kami sudah tahu. Sehingga mudah malam hari beberapa teman didampingi aparat keamanan, kami ngambil, kami serahkan, kami ngambil, kami serahkan. Kalau tidak salah itu terjadinya ada yang di Bengawan Solo, kemudian kalau Klaten itu di sungai apa itu ya, ada memang dibunuh betul. Itu kami tidak mengelak, itu melakukan pembalasan.
Dan pembalasan kami ini sesungguhnya tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, tahun 48 terutama. Ya, kami belum bisa membalas 48 yang di Madiun itu. Itu berapa ratus tokoh-tokoh Islam yang dibunuh oleh PKI. Kami belum sempat membalas. Karena pada waktu itu datang pasukan dari Siliwangi yang menumpas mereka itu. Nah, ini ada kesempatan mereka dulu yang memulai membunuh, ya sudah, gantian sekarang. Di Jawa Timur itu mungkin lebih sadis lagi. Ada apa itu teman-teman dari Ansor itu. Karena pada waktu itu teman-teman dari Ansor itu banyak yang ke Solo, ke rumah saya, dan dia cerita membunuh itu, dia cerita karena balas dendam tadi. 18 Oktober itu di Banyuwangi terjadi pembunuhan. Itu kalau tidak salah 60 dari Ansor. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun. Dan sudah dipersiapkan 2 lubang. Yang bisa melarikan diri kalau salah 1 atau 2 orang itu. Yang lainnya diseret, dimasukkan ke lubang itu. Bayangkan coba. Jadi tanggal 1 tanggal 1 30 September mereka gerak, kemudian Oktober mereka sudah mengadakan gerakan lagi. Di Solo kan tanggal 22 Oktober, itu tanggal 18 Oktober di Banyuwangi terjadi. Jadi mereka itu yang mendahului sesungguhnya. Kalau tanggal 22 Oktober mereka tidak membunuh kami, mungkin kami juga tidak akan melakukan hal yang sama. Kini, untuk mengenang peristiwa berdarah aksi kekejaman PKI di Solo, dibangunlah Monumen Perisai Pancasila. Monumen itu didirikan di lokasi tempat pembantaian terjadi, yakni di Gedung Kopi. Lokasi yang telah menjadi cagar budaya sejak November 2012 itu menjadi penanda sekaligus pengingat bagaimana sadisnya gerakan PKI di Indonesia, khususnya di Solo, pada 22 Oktober 1965. Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Dia pura-pura mati, ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun dan sudah dipersiapkan 2 lubang. Sejarah kelam pembantaian keji yang dilakukan PKI terjadi di sejumlah daerah, salah satunya di kota Solo, Jawa Tengah. Di kota Bengawan ada sebuah lokasi yang menjadi saksi bisu peristiwa berdarah itu pada tahun 1965, yakni di kawasan Gedung Kopi. Lokasinya ada di bibir Bengawan Solo, di Kelurahan Pucang Sawit Jebres. Sedikitnya ada 23 korban yang dihabisi oleh PKI dengan keji, tepatnya di malam tanggal 22 Oktober 1965. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh seorang saksi kekejaman PKI, yakni Usman Amiruddin. Aktivis itu masih ingat betul bagaimana mencekamnya kota Solo pada bulan Oktober kala itu. Perkenalkan, nama saya Usman Amiruddin. Saya lahir di Bandung tahun 39. Tepatnya tanggal 30 Juni di Bandung. Cuman sejak balita saya sudah di Solo, di Solo. Nah, mulai tahun 64 saya mendapat undangan dari Pemuda Muhammadiyah Surakarta. Kemudian saya minta pertimbangan teman-teman pada waktu itu, direspon. Nah, akhirnya saya mendatangi undangan itu. Dan setelah selesai dari pertemuan itu, saya sampaikan kepada teman-teman, ternyata malah teman-teman mendukung semuanya. Pada waktu itu tinggal saya di daerah Keprabon, dan alhamdulillah pada waktu itu hampir semua pemuda di Keprabon, termasuk pemudinya, itu aktif di organisasi pemuda dan Nasihatul Aisyah. Pada tahun 65 ada penataran yang diadakan oleh Pemuda Muhammadiyah di daerah Banyuagung. Waktu itu saya turut di penataran itu. Cuman belum sampai selesai, baru beberapa hari ada berita munculnya Dewan Revolusi.
kami juga tanda tanya, apa ini Dewan Revolusi? Ya. Akhirnya oleh panitia, penataran itu dibubarkan, yang sesungguhnya masih beberapa hari lagi, dan kami pulang ke masing-masing tempat. Esok harinya baru tahu bahwa di Jakarta ada kejadian G30 SPKI, kemudian mereka memproklamirkan adanya Dewan Revolusi. Waktu itu di Solo itu wali kotanya Utomo Ramlan, dia dari PKI dan mendukung adanya Dewan Revolusi. Sejak malam itu sampai tanggal 22 Oktober 65, keadaan di Solo sangat mencekam sekali. Setiap malam kami diteror oleh pemuda rakyat, sehingga kami tidak berani tidur di rumah. Kami tidur di musola, di masjid, di pos-pos keamanan. Suasana sudah seperti perang. Setiap malam kami tidak tidur, kami konsinyir, dan mereka juga keliling, bawa rantai, bawa pentung dan sebagainya, mengintimidasi kami. Bahkan kami dihardik untuk pulang karena masalah ini, katanya ini masalah internal Angkatan Darat, tidak usah turut campur masyarakat, silahkan pulang ke rumahnya masing-masing. Kami tetap bertahan, tidak mau tidur di rumah kami, tetap tidurnya di pos-pos maupun di musola dan sebagainya. Puncaknya yakni pada Jumat 22 Oktober 1965. Pada sore hari sejumlah pemuda melakukan aksi demonstrasi di pusat kota, yakni di kawasan Nonongan. Selain aksi, pemuda juga membakar rumah dan toko-toko milik PKI ataupun yang pro PKI. Nah, pada tanggal 22 Oktober tahun 65, ini masyarakat Solo sudah merasa terintimidasi, akhirnya minta bantuan ke pusat supaya Solo ini dibebaskan daripada kekuatan PKI. Tanggal 22 Oktober 65, harinya hari Jumat, dikirim RPKAD dari Magelang masuk kota Solo, dan kami dari golongan nasionalis dan agama bersama-sama menyambut kedatangan RPKAD tersebut. Pada waktu itu saya tugasnya itu di daerah Nonongan, kemudian yang masing-masing juga diberi tugas di daerah masing-masing. Saya mimpin dengan teman-teman daerah Nonongan untuk merusak tempat-tempat PKI. Pada waktu itu di situ ada kantornya, itu kantornya Bapergi, yang sekarang dipakai sebagai toko batik di Nonongan. Peristiwa berdarah di Solo itu disebutkan Usman Amiruddin dimulai ketika oknum aparat datang meminta kelompok massa untuk pergi ke Balai Kota Solo. Tanpa berpikir panjang, sekelompok pemuda yang melakukan aksi di sore hari itu mengikuti petunjuk dari aparat tersebut dan berbondong-bondong pergi ke arah Balai Kota. Namun sesampainya di Geladak, tepatnya di depan gereja, dari arah timur ada tembakan membabi buta mengarah pada kelompok yang diikutinya. Sontak, para peserta aksi lari kocar-kacir berusaha menyelamatkan diri. Yang ada di barisan depan pun tidak sempat mengelak dari tembusan peluru tajam yang mengarah padanya. Akhirnya menjelang maghrib, ada oknum dari TNI Angkatan Darat, oknum dari Pol-AU dan dari CPM mendatangi kami teman-teman, termasuk saya, dengan mengatakan, "Dek, bubaran ya, langsung ke Balai Kota." Nah, pada waktu itu kami tidak tahu, kami lebih patuh kepada aparat keamanan. Padahal dari komandan kami mengatakan sebelum maghrib harus kembali ke posnya masing-masing, di mana waktu itu kami harus kembali ke Balai Muhammadiyah. Tetapi karena ada perintah seperti itu, kami patuh. Ternyata ini jebakan. Sampai di Geladak, ya, saya juga di sana. Ternyata ada tembakan peluru dari sebelah timur, dari benteng Pastenburg itu. Dua peluru bertaburan itu. Saya sama teman saya dari Gerakan Pemuda Marhenis bersembunyi pada waktu itu di percetakan Populer.
yang sekarang dipakai kantor BCA itu. Saya sembunyi di situ sampai hampir isya. Kami melihat peluru berhambur-hamburan dan Slamet Riyadi itu sudah penuh seperti apa itu? Seperti kebakaran itu. Barulah setelah dia memastikan kondisi aman, Usman kembali ke rumahnya di Kusumoyudan, Keprabon. Namun ketika pulang, Usman terkejut karena mendapati anggota keluarganya, yakni sepupunya, ternyata hilang, ikut menjadi korban yang disekap PKI. Sepupu Usman yang bernama Salim atau dipanggil Iim, rupanya sempat mengikuti Usman unjuk rasa di balik kota Solo tanpa sepengetahuan dirinya. Bocah berusia 13 tahun itu tak diketahui keberadaannya hingga akhirnya pada 23 Oktober pagi didapati bahwa Iim tewas dibunuh PKI secara keji di kebun kopi. Kemudian jam sekitar menjelang isya, kami lihat sudah kondisinya aman. Saya pulang ke rumah kami waktu itu, saya tinggalnya di Keprabon, depan Kusumoyudan. Ibu saya memberitahu, "Us, tadi si Iim, Salim panggilannya Iim, ngikuti kamu demo, terus ngikuti saya. Lah sekarang di mana, Mah?" katanya itu. "Sudah pulang, tak suruh nunggu kamu, nggak mau katanya pulang sendiri." Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Jadi waktu itu yang meninggal di Geladak ditembak oleh militer itu, oknum militer itu ada 4 orang mati. Kemudian yang luka-luka itu kira-kira ada 14 orang. Terungkapnya tragedi kebun kopi yakni kekejaman PKI di Solo bermula dari pengakuan Sutiman Dempo, warga yang ikut diculik oleh PKI. Sutiman Dempo awalnya ikut diculik oleh PKI dan dibawa ke Kedung Kopi bersama belasan orang lainnya. Di Kedung Kopi yang merupakan pulau kecil di aliran Sungai Bengawan Solo itu, Sutiman Dempo dan korban lainnya disiksa dan dibunuh oleh PKI. Sutiman mengaku para tawanan diminta saling bertarung, dibunuh dengan bambu runcing, hingga dibunuh menggunakan batu besar. Karena itu, Sutiman berpura-pura mati hingga akhirnya membuatnya lolos dari peristiwa mengerikan itu. Ketika para PKI telah pergi dari Kedung Kopi pada subuh hari, Sutiman segera pergi mencari bantuan. Sutiman kemudian membeberkan lokasi pembantaian tersebut hingga ditemukan oleh RPKAD. Yang masih hidup yaitu namanya Sutiman Dempo, itu kan pamong di Pucang Sawit sana, pamong Lurah itu. Dia pura-pura mati, ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Menjelang subuh sudah sepi, dia melarikan diri ke Balai Muhammadiyah, memberitahu bahwa di Kedung Kopi terjadi pembantaian. Itu lebih meyakinkan kami bahwa ternyata ada korban yang dilakukan oleh para PKI. Ternyata di sana bergelimpangan mayat, ada kira-kira 19 orang yang dibunuh, ditembak itu 4 orang, jadi jumlah seluruhnya itu kira-kira ada 23. Nah, salah satunya adalah keluarga kami yang ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Itu masih usia sekitar 13 tahun waktu itu. Nah, sejak itu malam harinya kami gantian operasi untuk menangkap tokoh-tokoh PKI di daerahnya masing-masing dengan dibantu oleh aparat keamanan. Sejak hari itu Solo kami kuasai, sudah bukan dikuasai oleh PKI. Pada 24 Oktober setelah pembantaian para korban di Kedung Kopi, operasi pembersihan anggota PKI dilakukan di seluruh penjuru kota Solo. Diakui Usman, operasi pembersihan PKI memang tak semata hanya menangkap orang-orang PKI, melainkan ada juga yang dibunuh oleh warga setempat. Pembunuhan terhadap orang-orang PKI disebutkan Usman merupakan bentuk balas dendam masyarakat yang telah geram dengan aksi-aksi PKI sebelumnya, termasuk aksi keji PKI di Madiun pada 1948 yang menewaskan ratusan orang. Peristiwa lain yang juga memicu amarah masyarakat yakni aksi pembantaian PKI kepada sejumlah anggota GP Ansor di Banyuwangi pada 18 Oktober 1965. Langsung esok harinya itu kami mengadakan pembersihan di daerahnya masing-masing, seperti saya di Keprabon. Nah, saya kan sudah tahu tokoh-tokoh PKI di Keprabon itu. Jauh sebelumnya sudah tahu. Sebelum meletus G30S kami sudah tahu. Sehingga mudah malam hari
beberapa teman didampingi aparat keamanan, kami ngambil, kami serahkan, kami ngambil, kami serahkan. Kalau tidak salah itu terjadinya ada yang di Bengawan Solo, kemudian kalau Klaten itu di sungai apa itu ya, ada memang dibunuh betul, itu kami tidak mengelak, itu melakukan pembalasan. Dan pembalasan kami ini sesungguhnya tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, tahun 48 terutama, ya kami belum bisa membalas 48 yang di Madiun itu berapa ratus tokoh-tokoh Islam yang dibunuh oleh PKI, kami belum sempat membalas, karena pada waktu itu datang pasukan dari Siliwangi yang menumpas mereka itu. Akhirnya ada kesempatan mereka dulu yang memulai membunuh, ya sudah gantian sekarang. Di Jawa Timur itu mungkin lebih sadis lagi. Ada apa itu teman-teman dari Ansor itu. Karena pada waktu itu teman-teman dari Ansor itu banyak yang ke Solo, ke rumah saya, dan dia cerita membunuh itu, dia cerita karena balas dendam tadi. 18 Oktober itu di Banyuwangi terjadi pembunuhan. Itu kalau tidak salah 60 dari Ansor. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun. Dan sudah dipersiapkan 2 lubang. Yang bisa melarikan diri kalau salah 1 atau 2 orang itu. Yang lainnya diseret, dimasukkan ke lubang itu. Bayangkan coba. Jadi tanggal 1 30 September mereka gerak, kemudian Oktober mereka sudah mengadakan gerakan lagi. Di Solo kan tanggal 22 Oktober, itu tanggal 18 Oktober di Banyuwangi terjadi. Jadi mereka itu yang mendahului sesungguhnya. Kalau tanggal 22 Oktober mereka tidak membunuh kami, mungkin kami juga tidak akan melakukan hal yang sama. Kini, untuk mengenang peristiwa berdarah aksi kekejaman PKI di Solo, dibangunlah Monumen Perisai Pancasila. Monumen itu didirikan di lokasi tempat pembantaian terjadi, yakni di Gedung Kopi. Lokasi yang telah menjadi cagar budaya sejak November 2012 itu menjadi penanda sekaligus pengingat bagaimana sadisnya gerakan PKI di Indonesia, khususnya di Solo, pada 22 Oktober 1965. Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Dia pura-pura mati, ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun dan sudah dipersiapkan 2 lubang. Sejarah kelam pembantaian keji yang dilakukan PKI terjadi di sejumlah daerah, salah satunya di kota Solo, Jawa Tengah. Di kota Bengawan ada sebuah lokasi yang menjadi saksi bisu peristiwa berdarah itu pada tahun 1965, yakni di kawasan Gedung Kopi. Lokasinya ada di bibir Bengawan Solo, di Kelurahan Pucang Sawit Jebres. Sedikitnya ada 23 korban yang dihabisi oleh PKI dengan keji, tepatnya di malam tanggal 22 Oktober 1965. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh seorang saksi kekejaman PKI, yakni Usman Amiruddin. Aktivis itu masih ingat betul bagaimana mencekamnya kota Solo pada bulan Oktober kala itu. Perkenalkan, nama saya Usman Amiruddin. Saya lahir di Bandung tahun 39. Tepatnya tanggal 30 Juni di Bandung. Cuman sejak balita saya sudah di Solo, dibesarkan di Solo. Nah, mulai tahun 64 saya mendapat undangan dari Pemuda Muhammadiyah Surakarta. Kemudian saya minta pertimbangan teman-teman pada waktu itu, direspon. Nah, akhirnya saya mendatangi undangan itu. Dan setelah selesai dari pertemuan itu, saya sampaikan kepada teman-teman, ternyata malah teman-teman mendukung semuanya. Pada waktu itu tinggal saya di daerah Keprabon, dan alhamdulillah pada waktu itu hampir semua pemuda di Keprabon, termasuk pemudinya,
itu aktif di organisasi pemuda dan Nasihatul Aisyah. Pada tahun 65 ada penataran yang diadakan oleh pemuda Muhammadiyah di daerah Banyuagung. Waktu itu saya turut di penataran itu. Cuman belum sampai selesai, baru beberapa hari ada berita munculnya Dewan Revolusi. Kami juga tanda tanya, apa ini Dewan Revolusi? Ya. Akhirnya oleh panitia penataran itu dibubarkan, yang sesungguhnya masih beberapa hari lagi, dan kami pulang ke masing-masing tempat. Esok harinya baru tahu bahwa di Jakarta ada kejadian G30 SPKI, kemudian mereka memproklamirkan adanya Dewan Revolusi. Waktu itu di Solo itu wali kotanya Utomo Ramlan, dia dari PKI dan mendukung adanya Dewan Revolusi. Sejak malam itu sampai tanggal 22 Oktober 65, keadaan di Solo sangat mencekam sekali. Setiap malam kami diteror oleh pemuda rakyat, sehingga kami tidak berani tidur di rumah. Kami tidur di musola, di masjid, di pos-pos keamanan. Suasana sudah seperti perang. Setiap malam kami tidak tidur, kami konsinyir, dan mereka juga keliling, bawa rantai, bawa pentung dan sebagainya, mengintimidasi kami. Bahkan kami dihardik untuk pulang, karena masalah ini katanya ini masalah internal Angkatan Darat, tidak usah turut campur masyarakat, silahkan pulang ke rumahnya masing-masing. Kami tetap bertahan, tidak mau tidur di rumah kami, tetap tidurnya di pos-pos maupun di musola dan sebagainya. Puncaknya yakni pada Jumat 22 Oktober 1965. Pada sore hari sejumlah pemuda melakukan aksi demonstrasi di pusat kota, yakni di kawasan Nonongan. Selain aksi, pemuda juga membakar rumah dan toko-toko milik PKI ataupun yang pro PKI. Nah, pada tanggal 22 Oktober tahun 65, ini masyarakat Solo sudah merasa terintimidasi, akhirnya minta bantuan ke pusat supaya Solo ini dibebaskan daripada kekuatan PKI. Tanggal 22 Oktober 65, harinya hari Jumat, dikirim RPKAD dari Magelang masuk kota Solo, dan kami dari golongan nasionalis dan agama bersama-sama menyambut kedatangan RPKAD tersebut. Pada waktu itu saya tugasnya itu di daerah Nonongan, kemudian yang masing-masing juga diberi tugas di daerah masing-masing. Saya mimpin dengan teman-teman daerah Nonongan untuk merusak tempat-tempat PKI. Pada waktu itu di situ ada kantornya, itu kantornya Bapergi, yang sekarang dipakai sebagai toko batik di Nonongan. Peristiwa berdarah di Solo itu disebutkan Usman Amiruddin dimulai ketika oknum aparat datang meminta kelompok massa untuk pergi ke Balai Kota Solo. Tanpa berpikir panjang, sekelompok pemuda yang melakukan aksi di sore hari itu mengikuti petunjuk dari aparat tersebut dan berbondong-bondong pergi ke arah Balai Kota. Namun sesampainya di Geladak, tepatnya di depan gereja, dari arah timur ada tembakan membabi buta mengarah pada kelompok yang diikutinya. Sontak, para peserta aksi lari kocar-kacir berusaha menyelamatkan diri. Yang ada di barisan depan pun tidak sempat mengelak dari tembusan peluru tajam yang mengarah padanya. Akhirnya menjelang maghrib, ada oknum dari TNI Angkatan Darat, oknum dari Pol-AU dan dari CPM mendatangi kami teman-teman, termasuk saya, dengan mengatakan, "Dek, bubaran ya, langsung ke Balai Kota." Nah, pada waktu itu kami tidak tahu, kami lebih patuh kepada aparat keamanan. Padahal dari komandan kami mengatakan sebelum maghrib harus kembali ke posnya masing-masing, di mana waktu itu kami harus kembali ke Balai Muhammadiyah.
Tetapi karena ada perintah seperti itu, kami patuh. Ternyata ini jebakan. Sampai di Geladak, ya, saya juga di sana. Ternyata ada tembakan peluru dari sebelah timur, dari benteng Bastenburg itu. Wah, peluru bertaburan itu. Saya sama teman saya dari Gerakan Pemuda Marhenis bersembunyi pada waktu itu di percetakan Populer yang sekarang dipakai kantor BCA itu. Saya sembunyi di situ sampai hampir Isya. Kami melihat peluru berhambur-hamburan dan Slamet Riyadi itu sudah penuh seperti apa itu? Seperti kebakaran itu. Barulah setelah dia memastikan kondisi aman, Usman kembali ke rumahnya di Kusumoyudan ke Prabon. Namun ketika pulang, Usman terkejut karena mendapati anggota keluarganya, yakni sepupunya, ternyata hilang, ikut menjadi korban yang disekap PKI. Sepupu Usman yang bernama Salim atau dipanggil Iim, rupanya sempat mengikuti Usman unjuk rasa di balik kota Solo tanpa sepengetahuan dirinya. Bocah berusia 13 tahun itu tak diketahui keberadaannya hingga akhirnya pada 23 Oktober pagi didapati bahwa Iim tewas dibunuh PKI secara keji di kebun kopi. Kemudian jam sekitar menjelang Isya, kami lihat sudah kondisinya aman. Saya pulang ke rumah kami waktu itu, saya tinggalnya di Keprabon, depan Kusumoyudan. Ibu saya memberitahu, "Us, tadi si Iim, Salim panggilannya Iim, ngikuti kamu demo, terus ngikuti saya. Nah sekarang di mana, Mah?" katanya itu. "Sudah pulang, tak suruh nunggu kamu, nggak mau katanya pulang sendiri." Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Jadi waktu itu yang meninggal di Geladak ditembak oleh militer itu, oknum militer itu ada 4 orang mati. Kemudian yang luka-luka itu kira-kira ada 14 orang. Terungkapnya tragedi kebun kopi yakni kekejaman PKI di Solo bermula dari pengakuan Sutiman Dempo, warga yang ikut diculik oleh PKI. Sutiman Dempo awalnya ikut diculik oleh PKI dan dibawa ke Kedung Kopi bersama belasan orang lainnya. Di Kedung Kopi yang merupakan pulau kecil di aliran Sungai Bengawan Solo itu, Sutiman Dempo dan korban lainnya disiksa dan dibunuh oleh PKI. Sutiman mengaku para tawanan diminta saling bertarung, dibunuh dengan bambu runcing, hingga dibunuh menggunakan batu besar. Karena itu, Sutiman berpura-pura mati hingga akhirnya membuatnya lolos dari peristiwa mengerikan itu. Ketika para PKI telah pergi dari Kedung Kopi pada subuh hari, Sutiman segera pergi mencari bantuan. Sutiman kemudian membeberkan lokasi pembantaian tersebut hingga ditemukan oleh RPKAD. Yang masih hidup yaitu namanya Sutiman Dempo, itu kan pamong di Pucang Sawit sana, pamong Lurah itu. Dia pura-pura mati, ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Menjelang subuh sudah sepi, dia melarikan diri ke Balai Muhammadiyah, memberitahu bahwa di Kedung Kopi terjadi pembantaian. Itu lebih meyakinkan kami bahwa ternyata ada korban yang dilakukan oleh para PKI. Ternyata di sana bergelimpangan mayat, ada kira-kira 19 orang yang dibunuh, ditembak itu 4 orang, jadi jumlah seluruhnya itu kira-kira ada 23. Nah, salah satunya adalah keluarga kami yang ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Itu masih usia sekitar 13 tahun waktu itu. Nah, sejak itu malam harinya kami gantian operasi untuk menangkap tokoh-tokoh PKI di daerahnya masing-masing dengan dibantu oleh aparat keamanan. Sejak hari itu Solo kami kuasai, sudah bukan dikuasai oleh PKI. Pada 24 Oktober setelah pembantaian para korban di Kedung Kopi, operasi pembersihan anggota PKI dilakukan di seluruh penjuru kota Solo. Diakui Usman, operasi pembersihan PKI memang tak semata hanya menangkap orang-orang PKI, melainkan ada juga yang dibunuh oleh warga setempat. Pembunuhan terhadap orang-orang PKI disebutkan Usman merupakan bentuk balas dendam masyarakat yang telah geram dengan aksi-aksi PKI sebelumnya, termasuk aksi keji PKI di Madiun pada 1948 yang menewaskan ratusan orang.
Peristiwa lain yang juga memicu amarah masyarakat yakni aksi pembantaian PKI kepada sejumlah anggota GP Ansor di Banyuwangi pada 18 Oktober 1965. Langsung esok harinya itu kami mengadakan pembersihan di daerahnya masing-masing, seperti saya di Keprabon. Nah, saya kan sudah tahu tokoh-tokoh PKI di Keprabon itu. Jauh sebelumnya sudah tahu. Sebelum meletus G30S kami sudah tahu. Sehingga mudah malam hari beberapa teman didampingi aparat keamanan, kami ngambil, kami serahkan, kami ngambil, kami serahkan. Kalau tidak salah itu terjadinya ada yang di Bengawan Solo, kemudian kalau Klaten itu di sungai apa itu ya, ada memang dibunuh betul. Itu kami tidak mengelak, itu melakukan pembalasan. Dan pembalasan kami ini sesungguhnya tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, tahun 48 terutama, ya. Kami belum bisa membalas 48 yang di Madiun itu berapa ratus tokoh-tokoh Islam yang dibunuh oleh PKI. Kami belum sempat membalas, karena pada waktu itu datang pasukan dari Siliwangi yang menumpas mereka itu. Nah, ini ada kesempatan mereka dulu yang memulai membunuh, ya sudah. Gantian sekarang. Di Jawa Timur itu mungkin lebih sadis lagi. Ada apa itu teman-teman dari Ansor itu. Karena pada waktu itu teman-teman dari Ansor itu banyak yang ke Solo, ke rumah saya, dan dia cerita. Membunuh itu dia cerita. Karena balas dendam tadi. 18 Oktober itu di Banyuwangi terjadi pembunuhan. Itu kalau tidak salah 60 dari Ansor. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun. Dan sudah dipersiapkan 2 lubang. Yang bisa melarikan diri kalau salah 1 atau 2 orang itu. Yang lainnya diseret, dimasukkan ke lubang itu. Bayangkan coba. Jadi tanggal 1 30 September mereka gerak, kemudian Oktober mereka sudah mengadakan gerakan lagi. Di Solo kan tanggal 22 Oktober, itu tanggal 18 Oktober di Banyuwangi terjadi. Jadi mereka itu yang mendahului sesungguhnya. Kalau tanggal 22 Oktober mereka tidak membunuh kami, mungkin kami juga tidak akan melakukan hal yang sama. Kini, untuk mengenang peristiwa berdarah aksi kekejaman PKI di Solo, dibangunlah Monumen Perisai Pancasila. Monumen itu didirikan di lokasi tempat pembantaian terjadi, yakni di Gedung Kopi. Lokasi yang telah menjadi cagar budaya sejak November 2012 itu menjadi penanda sekaligus pengingat bagaimana sadisnya gerakan PKI di Indonesia, khususnya di Solo, pada 22 Oktober 1965. Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Dia pura-pura mati, ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun dan sudah dipersiapkan 2 lubang. Sejarah kelam pembantaian keji yang dilakukan PKI terjadi di sejumlah daerah, salah satunya di kota Solo, Jawa Tengah. Di kota Bengawan ada sebuah lokasi yang menjadi saksi bisu peristiwa berdarah itu pada tahun 1965, yakni di kawasan Gedung Kopi. Lokasinya ada di bibir Bengawan Solo, di Kelurahan Pucang Sawit Jebres. Sedikitnya ada 23 korban yang dihabisi oleh PKI dengan keji, tepatnya di malam tanggal 22 Oktober 1965. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh seorang saksi kekejaman PKI, yakni Usman Amiruddin. Aktivis itu masih ingat betul bagaimana mencekamnya kota Solo pada bulan Oktober kala itu. Perkenalkan, nama saya Usman Amiruddin. Saya lahir di Bandung tahun 39. Tepatnya tanggal 30 Juni di Bandung. Cuman sejak balita saya sudah di Solo, di Solo. Nah, mulai tahun 64 saya mendapat undangan dari Pemuda Muhammadiyah Surakarta
Kemudian saya minta pertimbangan teman-teman pada waktu itu, direspon. Nah, akhirnya saya mendatangi undangan itu. Dan setelah selesai dari pertemuan itu, saya sampaikan kepada teman-teman, ternyata malah teman-teman mendukung semuanya. Pada waktu itu tinggal saya di daerah Keprabon. Dan alhamdulillah pada waktu itu hampir semua pemuda di Keprabon, termasuk pemudinya, itu aktif di organisasi pemuda dan Nasihatul Aisyah. Pada tahun 65 ada penataran yang diadakan oleh pemuda Muhammadiyah di daerah Banyuagung. Waktu itu saya turut di penataran itu. Cuman belum sampai selesai, baru beberapa hari ada berita munculnya Dewan Revolusi. Kami juga tanda tanya, apa ini Dewan Revolusi? Ya. Akhirnya oleh panitia penataran itu dibubarkan, yang sesungguhnya masih beberapa hari lagi, dan kami pulang ke masing-masing tempat. Esok harinya baru tahu bahwa di Jakarta ada kejadian G30 SPKI, kemudian mereka memproklamirkan adanya Dewan Revolusi. Waktu itu di Solo itu wali kotanya Utama Ramlan, dia dari PKI dan mendukung adanya Dewan Revolusi. Sejak malam itu sampai tanggal 22 Oktober 65, keadaan di Solo sangat mencekam sekali. Setiap malam kami diteror oleh pemuda rakyat, sehingga kami tidak berani tidur di rumah. Kami tidur di musola, di masjid, di pos-pos keamanan. Suasana sudah seperti perang. Setiap malam kami tidak tidur, kami konsinyir, dan mereka juga keliling, bawa rantai, bawa pentung dan sebagainya, mengintimidasi kami. Bahkan kami dihardik untuk pulang karena masalah ini, katanya ini masalah internal Angkatan Darat, tidak usah turut campur masyarakat, silakan pulang ke rumahnya masing-masing. Kami tetap bertahan, tidak mau tidur di rumah kami, tetap tidurnya di pos-pos maupun di musola dan sebagainya. Puncaknya yakni pada Jumat 22 Oktober 1965. Pada sore hari sejumlah pemuda melakukan aksi demonstrasi di pusat kota, yakni di kawasan Nonongan. Selain aksi, pemuda juga membakar rumah dan toko-toko milik PKI ataupun yang pro PKI. Nah, pada tanggal 22 Oktober tahun 65, ini masyarakat Solo sudah merasa terintimidasi, akhirnya minta bantuan ke pusat supaya Solo ini dibebaskan daripada kekuatan PKI. Tanggal 22 Oktober 65, harinya hari Jumat, dikirim RPKAD dari Magelang masuk kota Solo, dan kami dari golongan nasionalis dan agama bersama-sama menyambut kedatangan RPKAD tersebut. Pada waktu itu saya tugasnya itu di daerah Nonongan, kemudian yang masing-masing juga diberi tugas di daerah masing-masing. Saya mimpin dengan teman-teman daerah Nonongan untuk merusak tempat-tempat PKI. Pada waktu itu di situ ada kantornya, itu kantornya Bapergi, yang sekarang dipakai sebagai toko batik di Nonongan. Peristiwa berdarah di Solo itu disebutkan Usman Amiruddin dimulai ketika oknum aparat datang meminta kelompok massa untuk pergi ke Balai Kota Solo. Tanpa berpikir panjang, sekelompok pemuda yang melakukan aksi di sore hari itu mengikuti petunjuk dari aparat tersebut dan berbondong-bondong pergi ke arah Balai Kota. Namun sesampainya di Geladak, tepatnya di depan gereja, dari arah timur ada tembakan membabi buta mengarah pada kelompok yang diikutinya. Sontak, para peserta aksi lari kocar-kacir berusaha menyelamatkan diri. Yang ada di barisan depan pun tidak sempat mengelak dari tembusan peluru tajam yang mengarah padanya. Akhirnya menjelang maghrib, ada oknum dari TNI Angkatan Darat,
Polau, oknum dari Polau dan dari CPM mendatangi kami teman-teman, termasuk saya, dengan mengatakan, "Dek, bubaran ya, langsung ke balai kota." Nah, pada waktu itu kami tidak tahu, kami lebih patuh kepada aparat keamanan. Padahal dari komandan kami mengatakan sebelum maghrib harus kembali ke posnya masing-masing, di mana waktu itu kami harus kembali ke Balai Muhammadiyah. Tetapi karena ada perintah seperti itu, kami patuh. Ternyata ini jebakan. Sampai di Geladak, ya, saya juga di sana. Ternyata ada tembakan peluru dari sebelah timur, dari benteng Pastenburg itu. 2 peluru bertaburan itu. Saya sama teman saya dari Gerakan Pemuda Marhenis bersembunyi pada waktu itu di percetakan Populer yang sekarang dipakai kantor BCA itu. Saya sembunyi di situ sampai hampir isya. Kami melihat peluru berhambur-hamburan dan Slamet Riyadi itu sudah penuh seperti apa itu? Seperti kebakaran itu. Barulah setelah dia memastikan kondisi aman, Usman kembali ke rumahnya di Kusumoyudan ke Prabon. Namun ketika pulang, Usman terkejut karena mendapati anggota keluarganya, yakni sepupunya, ternyata hilang, ikut menjadi korban yang disekap PKI. Sepupu Usman yang bernama Salim atau dipanggil Iim, rupanya sempat mengikuti Usman unjuk rasa di Balai Kota Solo tanpa sepengetahuan dirinya. Bocah berusia 13 tahun itu tak diketahui keberadaannya hingga akhirnya pada 23 Oktober pagi didapati bahwa Iim tewas dibunuh PKI secara keji di kebun kopi. Kemudian jam sekitar menjelang isya, kami lihat sudah kondisinya aman. Saya pulang ke rumah kami waktu itu, saya tinggalnya di Keprabon, depan Kusumoyudan. Ibu saya memberitahu, "Us, tadi si Iim, Salim panggilannya Iim, ngikuti kamu demo, terus ngikuti saya. Lah sekarang di mana? Mah," katanya itu. "Sudah pulang, tak suruh nunggu kamu, nggak mau katanya pulang sendiri." Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Jadi waktu itu yang meninggal di Geladak ditembak oleh militer itu, oknum militer itu ada 4 orang mati. Kemudian yang luka-luka itu kira-kira ada 14 orang. Terungkapnya tragedi kebun kopi yakni kekejaman PKI di Solo bermula dari pengakuan Sutiman Dempo, warga yang ikut diculik oleh PKI. Sutiman Dempo awalnya ikut diculik oleh PKI dan dibawa ke Kedung Kopi bersama belasan orang lainnya. Di Kedung Kopi yang merupakan pulau kecil di aliran Sungai Bengawan Solo itu, Sutiman Dempo dan korban lainnya disiksa dan dibunuh oleh PKI. Sutiman mengaku para tawanan diminta saling bertarung, dibunuh dengan bambu runcing, hingga dibunuh menggunakan batu besar. Karena itu, Sutiman berpura-pura mati hingga akhirnya membuatnya lolos dari peristiwa mengerikan itu. Ketika para PKI telah pergi dari Kedung Kopi pada subuh hari, Sutiman segera pergi mencari bantuan. Sutiman kemudian membeberkan lokasi pembantaian tersebut hingga ditemukan oleh RPKAD. Yang masih hidup yaitu namanya Sutiman Dempo, itu kan pamong di Pucang Sawit sana, pamong Lurah itu. Dia pura-pura mati ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Menjelang subuh sudah sepi, dia melarikan diri ke Balai Muhammadiyah, memberitahu bahwa di Kedung Kopi terjadi pembantaian. Itu lebih meyakinkan kami bahwa ternyata ada korban yang dilakukan oleh para PKI. Ternyata di sana bergelimpangan mayat, ada kira-kira 19 orang yang dibunuh, ditembak itu 4 orang, jadi jumlah seluruhnya itu kira-kira ada 23. Nah, salah satunya adalah keluarga kami yang ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Itu masih usia sekitar 13 tahun waktu itu. Nah, sejak itu malam harinya kami gantian operasi untuk menangkap tokoh-tokoh PKI di daerahnya masing-masing dengan dibantu oleh aparat keamanan. Sejak hari itu Solo kami kuasai, sudah bukan dikuasai oleh
PKI. Pada 24 Oktober setelah pembantaian para korban di Kedung Kopi, operasi pembersihan anggota PKI dilakukan di seluruh penjuru kota Solo. Diakui Usman, operasi pembersihan PKI memang tak semata hanya menangkap orang-orang PKI, melainkan ada juga yang dibunuh oleh warga setempat. Pembunuhan terhadap orang-orang PKI disebutkan Usman merupakan bentuk balas dendam masyarakat yang telah geram dengan aksi-aksi PKI sebelumnya, termasuk aksi keji PKI di Madiun pada 1948 yang menewaskan ratusan orang. Peristiwa lain yang juga memicu amarah masyarakat yakni aksi pembantaian PKI kepada sejumlah anggota GP Ansor di Banyuwangi pada 18 Oktober 1965. Langsung esok harinya itu kami mengadakan pembersihan di daerahnya masing-masing, seperti saya di Keprabon. Nah, saya kan sudah tahu tokoh-tokoh PKI di Keprabon itu. Jauh sebelumnya sudah tahu. Sebelum meletus G30S kami sudah tahu. Sehingga mudah malam hari beberapa teman didampingi aparat keamanan, kami ngambil, kami serahkan, kami ngambil, kami serahkan. Kalau tidak salah itu terjadinya ada yang di Bengawan Solo, kemudian kalau Klaten itu di sungai apa itu ya. Ada memang dibunuh, betul. Itu kami tidak mengelak. Itu melakukan pembalasan. Dan pembalasan kami ini sesungguhnya tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Tahun 48 terutama, ya. Kami belum bisa membalas 48 yang di Madiun itu. Itu berapa ratus tokoh-tokoh Islam yang dibunuh oleh PKI. Kami belum sempat membalas. Karena pada waktu itu datang pasukan dari Siliwangi yang menumpas mereka itu. Nah, ini ada kesempatan mereka dulu yang memulai membunuh, ya sudah gantian sekarang. Di Jawa Timur itu mungkin lebih sadis lagi. Ada apa itu teman-teman dari Ansor itu. Ya. Karena pada waktu itu teman-teman dari Ansor itu banyak yang ke Solo, ke rumah saya, dan dia cerita membunuh itu, dia cerita karena balas dendam tadi. 18 Oktober itu di Banyuwangi terjadi pembunuhan. Itu kalau tidak salah 60 dari Ansor. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun. Dan sudah dipersiapkan 2 lubang. Yang bisa melarikan diri kalau salah 1 atau 2 orang itu. Yang lainnya diseret, dimasukkan ke lubang itu. Bayangkan coba. Jadi tanggal 1 tanggal 30 September mereka gerak, kemudian September, Oktober mereka sudah mengadakan gerakan lagi. Di Solo kan tanggal 22 Oktober, itu tanggal 18 Oktober di Banyuwangi terjadi. Jadi mereka itu yang mendahului sesungguhnya. Kalau tanggal 22 Oktober mereka tidak membunuh kami, mungkin kami juga tidak akan melakukan hal yang sama. Kini, untuk mengenang peristiwa berdarah aksi kekejaman PKI di Solo, dibangunlah Monumen Perisai Pancasila. Monumen itu didirikan di lokasi tempat pembantaian terjadi, yakni di Kedung Kopi. Lokasi yang telah menjadi cagar budaya sejak November 2012 itu menjadi penanda sekaligus pengingat bagaimana sadisnya gerakan PKI di Indonesia, khususnya di Solo, pada 22 Oktober 1965. Lah ternyata esok harinya dia menjadi korban, ditusuk dari sini sampai tembus kepalanya. Dia pura-pura mati, ya, sehingga tahu yang membunuh itu siapa, karena tetangga dia sendiri. Jadi itu diundang untuk satu pengajian oleh Pak Lurahnya. Ternyata di situ diracun dan sudah dipersiapkan 2 lubang. Sejarah kelam pembantaian keji yang dilakukan PKI terjadi di sejumlah daerah, salah satunya di kota Solo, Jawa Tengah. Di kota Bengawan ada sebuah lokasi yang menjadi saksi bisu peristiwa berdarah itu pada tahun 1965, yakni di kawasan Kedung Kopi. Lokasinya ada di bibir Bengawan Solo, di Kelurahan Pucang Sawit Jebres. Sedikitnya ada 23 korban yang dihabisi oleh PKI dengan keji, tepatnya di malam tanggal 22 Oktober 1965. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh seorang saksi kekejaman PKI, yakni Usman Amiroddin.
Aktivis itu masih ingat betul bagaimana mencekamnya kota Solo pada bulan Oktober kala itu. Perkenalkan, nama saya Usman Amiruddin. Saya lahir di Bandung tahun 39, tepatnya tanggal 30 Juni di Bandung. Cuman sejak balita saya sudah di Solo, dibesarkan di Solo. Nah, mulai tahun 64 saya mendapat undangan dari Pemuda Muhammadiyah Surakarta. Kemudian saya minta pertimbangan teman-teman pada waktu itu, direspon. Nah, akhirnya saya mendatangi undangan itu. Dan setelah selesai dari pertemuan itu, saya sampaikan kepada teman-teman, ternyata malah teman-teman mendukung semuanya. Pada waktu itu tinggal saya di daerah Keprabon, dan alhamdulillah pada waktu itu hampir semua pemuda di Keprabon, termasuk pemudinya, itu aktif di organisasi pemuda dan Nasihatul Aisyah. Pada tahun 65 ada penataran yang diadakan oleh Pemuda Muhammadiyah di daerah Banyuagung. Waktu itu saya turut di penataran itu. Cuman belum sampai selesai, baru beberapa hari ada berita munculnya Dewan Revolusi. Kami juga tanda tanya, apa ini Dewan Revolusi? Ya. Akhirnya oleh panitia penataran itu dibubarkan, yang sesungguhnya masih beberapa hari lagi, dan kami pulang ke masing-masing tempat. Esok harinya baru tahu bahwa di Jakarta ada kejadian G30 SPKI, kemudian mereka memproklamirkan adanya Dewan Revolusi. Waktu itu di Solo itu wali kotanya Utomo Ramlan, dia dari PKI dan mendukung adanya Dewan Revolusi. Sejak malam itu sampai tanggal 22 Oktober 65, keadaan di Solo sangat mencekam sekali. Setiap malam kami diteror oleh pemuda rakyat, sehingga kami tidak berani tidur di rumah. Kami tidur di musola, di masjid, di pos-pos keamanan. Suasana sudah seperti perang. Setiap malam kami tidak tidur, kami konsinyir, dan mereka juga keliling, bawa rantai, bawa pentung dan sebagainya, mengintimidasi kami. Bahkan kami dihardik untuk pulang karena masalah ini, katanya ini masalah internal Angkatan Darat, tidak usah turut campur masyarakat, silahkan pulang ke rumahnya masing-masing. Kami tetap bertahan, tidak mau tidur di rumah kami, tetap tidurnya di pos-pos maupun di musola dan sebagainya. Puncaknya yakni pada Jumat 22 Oktober 1965. Pada sore hari sejumlah pemuda melakukan aksi demonstrasi di pusat kota, yakni di kawasan Nonongan. Selain aksi, pemuda juga membakar rumah dan toko-toko milik PKI ataupun yang pro PKI. Nah, pada tanggal 22 Oktober tahun 65, ini masyarakat Solo sudah merasa terintimidasi, akhirnya minta bantuan ke pusat supaya Solo ini dibebaskan daripada kekuatan PKI. Tanggal 22 Oktober 65, harinya hari Jumat, dikirim RPKAD dari Magelang masuk kota Solo, dan kami dari golongan nasionalis dan agama bersama-sama menyambut kedatangan RPKAD tersebut. Pada waktu itu saya tugasnya itu di daerah Nonongan, kemudian yang masing-masing juga diberi tugas di daerah masing-masing. Saya mimpin dengan teman-teman daerah Nonongan untuk merusak tempat-tempat PKI. Pada waktu itu di situ ada kantornya, itu kantornya Bapergi, yang sekarang dipakai sebagai toko batik di Nonongan. Peristiwa berdarah di Solo itu disebutkan Usman Amiruddin dimulai ketika oknum aparat datang meminta kelompok massa untuk pergi ke balai kota Solo. Tanpa berpikir panjang, sekelompok pemuda yang melakukan aksi di sore hari itu
mengikuti petunjuk dari aparat tersebut dan berbondong-bondong pergi ke arah balik kota. Namun sesampainya di Geladak, tepatnya di depan gereja, dari arah timur ada tembakan membabi buta mengarah pada kelompok yang diikutinya. Sontak, para peserta aksi lari kocar-kacir berusaha menyelamatkan diri. Yang ada di barisan depan pun tidak sempat mengelak dari tembusan peluru tajam yang mengarah padanya. Akhirnya menjelang maghrib, ada oknum dari TNI Angkatan Darat, oknum dari Polau dan dari CPM mendatangi kami teman-teman, termasuk saya, dengan mengatakan, "Dek, bubaran ya, langsung ke balai kota." Nah, pada waktu itu kami tidak tahu, kami lebih patuh kepada aparat keamanan. Padahal dari komandan kami mengatakan sebelum maghrib harus kembali ke posnya masing-masing, di mana waktu itu kami harus kembali ke Balai Muhammadiyah. Tetapi karena ada perintah seperti itu, kami patuh. Ternyata ini jebakan. Sampai di Geladak, ya, saya juga di sana. Ternyata ada tembakan peluru dari sebelah timur, dari benteng Vastenburg itu. Dua peluru bertaburan itu. Saya sama teman saya dari Gerakan Pemuda Marhenis bersembunyi pada waktu itu di percetakan Populer yang sekarang dipakai kantor BCA itu. Saya sembunyi di situ sampai hampir isya. Kami melihat peluru berhambur-hamburan dan Slamet Riyadi itu sudah penuh seperti apa itu? Seperti kebakaran itu. Barulah setelah dia memastikan kondisi aman, Usman kembali ke rumahnya di Kusumoyudan ke Prabon. Namun ketika pulang, Usman terkejut karena mendapati anggota keluarganya, yakni sepupunya, ternyata hilang, ikut menjadi korban yang disekap PKI. Sepupu Usman yang bernama Salim atau dipanggil Iim, rupanya sempat mengikuti Usman unjuk rasa di Balai Kota Solo tanpa sepengetahuan dirinya. Bocah berusia 13 tahun itu tak diketahui keberadaannya hingga